Oke, selamat malam teman-teman. Kita jumpa lagi di Talk Show from Home edisi hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021. Masih bersama kita di sini Mas Tio Prasetyo, founder kita. Halo, selamat malam Mas. Halo Mas Budi. Ya, silakan Mas. Ya, narasumber kita malam ini. Oke, malam semua. Udah berapa kita hari ini Mas Budi? Kita sudah 60 Mas. Wah, mantap. Oke, malam mingguan bareng-bareng ya. Malam ini kita tamunya narasumbernya Mbak Dr. Mengestituti Spesialis Kejiwaan SPKJ ya. Aku manggilnya Mbak Tuti apa Mbak apa Bang nih? Esti. Mbak Tuti aja ya. Ngesti aja deh. Ngesti ya? Iya. Ya. Bang Ngesti ini kita mau ini aku udah sempat chat sama beliau nih. Ini beliau punya tesis yang bagus juga. Nanti selain kita nanti dengar pengalaman dia awal dia kayak bagaimana dan sebetulnya jujur aku sering minta tolong sama beliau juga untuk di grup isolasi mandiri ya. Nanti biar lebih seru biar beliau cerita langsung deh. Nanti pengalamannya beliau dengan KF, mungkin nanti juga pengalaman bimbing orang-orang di isolasi mandiri. Yes. Dan juga aku juga penasaran nih sama tesisnya beliau nih, dia mau cerita nih mengenai apa tesisnya dia dan hubungannya juga dengan KF penting banget. Ini penting banget, salah satu mendukung pilar kita, sangat penting. Oke, Bang Esti ceritanya santai aja ya. Ini bukan sidang loh, bukan sidang tesis loh ya. Gak diuji kok. Tapi kita ini belum udah ngomongin tesis ya, jadi deg-degan ya. Enggak, justru ini. Mas Budi, Bunda Rati udah masuk belum? Oh iya, Mbak Marati ya. Bunda Rati masuk ya? Belum masuk. Ya udah, oke. Ya, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua rekan-rekan KFLS. Ya mungkin ada rekan-rekan lain yang bukan KFLS. Ya kami berharap bisa gabung juga di sini. Saya Ngesti Tuti Pramusita, sudah berkeluarga. Alhamdulillah 3 orang anak. Terus untuk biodatanya sebenarnya sih saya udah bikin kurikulum vitae ya, tapi nanti dulu deh share screen-nya. Jadi saya kelahiran 14 April 1980. FK saya S1 saya di Trisakti angkatan 98. Terus untuk spesialisnya saya alhamdulillah keterima di UNS. Ambil Trisakti ya, Mbak? Awalnya di Trisakti. Awal Trisakti, 98. Trisakti Grogol. Grogol mana lagi? Oh, berarti adik kelasku dong. Aku 97. Oh iya. Senior ya. Alumni ya. Ketemuan jadi di sini. Iya, jadi saya PNS daerah Belitung karena memang awalnya PTT di sana, terus enak, akhirnya saya tertarik untuk menjadi PNS di sana. Dan saya disekolahkan Pemda karena belum ada psikiater di pulau itu. Di provinsi itu, di Pulau Belitung dan Belitung Timur, satu pulau itu belum ada psikiater sama sekali. Nah, terus saya masuk FKUNS itu 2016 masuknya. Mulai mengenal KF itu sebenarnya dari kakak kelas saya, senior saya. Dr. Eva Hanifah, mungkin ada dia juga yang masukin saya ke grup KF. Tadinya saya cuman iseng-iseng aja. Saya tertariknya gini, nih dia makin kurus nih, cuman kok foto-foto makanannya gila, lemak abis gitu loh. Yakin nih, jadi saya waktu itu emang saya masih pakai kacamata kuda. Kalau kurus itu kayaknya harus jauh dari lemak, karena memang nggak belajar biokimnya, saya memang tidak begitu suka dengan biokim. Terus cara kerjanya seperti apa, bagaimana itu saya nggak urusan, istilahnya gitu. Terus saya coba tanya beliau, ya udah lu coba ikut aja, kan ada dua nih, ya kan? Ada 2. Nih saya ngomongnya gamblang aja, nggak apa-apa ya Mas ya? Nggak apa-apa. Ada keto, ini, ada ketofastosis. Nah, saya coba pertama kali bukan ketofastosis, tapi ketogenik. Waktu pas di ketogenik itu saya turun sih, tapi habis itu stuck. Terus kayak
apa ya, kayak mungkin saya nggak baca protokol atau gimana, lemes, terus pusing masih ada segala macam. Saya hanya pokoknya cuma turun waktu itu 3 kilo. 3 kilo. Tadinya? Oh ya, saya mulai KF tuh sebenarnya tahun 2018. Jadi hampir bersamaan dengan Bunda Ratih, dengan Dokter Ratih. Tapi mungkin Bunda Ratih sudah ketofastosis, saya belum. Terus habis itu saya masih on off nih, karena saya mungkin bisa skip nasi, saya bisa skip mie, saya bisa skip yang lain-lain, tapi saya nggak bisa skip yang namanya makanan manis, cemilan. Itu saya nggak bisa. On off, terus saya kan memang ada rheumatoid arthritis, saya memang ada kolesterol, saya ada CMV, sehingga membuat migrennya tuh kalau udah kumat tuh luar biasa. Nah itu tuh pada saat ketogenik itu keluhan-keluhan tadi itu masih intens. Ini nggak apa-apa ya saya ngomong gini ya, nggak ini jujur aja ya, masih nggak intens. apa-apa. Terus nggak tahu ada orang ketogenik ya. Enggak lah, Setelah santai itu aja. waktu saya kan ngomong lagi sama Dokter Eva, sama Mbak Eva, Mbak ini piye Mbak, kok kayaknya kok katanya bisa ngobatin, tapi kok saya nggak ada resolusi, istilahnya perubahan dari migrain saya tuh nggak berubah. Akhirnya ya udah deh, coba lu baca-baca lagi deh ketofastosis segala macam. Ya udah, saya mulai ikuti. Terus 2018 akhir saya mulai ketofastosis yang benar-benar ketofastosis. Berhasil 10 kilo turun dalam waktu sekitar 4 sampai 5 bulan. Seneng dong. Seneng, euforia. Wah. Akhirnya ada pembelaan diri. Kayaknya makan dikit nggak apa-apa deh. Kayaknya makan ini nggak apa-apa deh. Oh nanti gue bisa turun berat badan lagi kan. Nah gitu. Terus ya udah mulai makan lagi. Yang manis tadinya awalnya dikit. Keripik sedikit aja. Apa sedikit aja. Nah udah. Terus awalnya berat badan nggak langsung naik. Tapi keluhan tadi tuh datang lagi. Yang namanya migrain. Saya tuh nggak bisa begini loh tangan saya tadinya. Jadi cuman begini. Udah. Jadi sakitnya minta ampun, memang ada rheumatoid arthritis, ada segala macam. Terus setiap bangun tidur itu selalu sakit kepala, selalu badan tuh kayak orang digebukin. Saya mikir orang bangun tidur kan fresh ya di mana-mana. Ini kok saya bangun tidur kayak zombie. Seperti itu. Akhirnya ya udah deh, kayaknya saya belum kuat deh niatnya untuk ketofastosis. Biar saya low karbo dulu deh. Soalnya kalau ketofastosis itu saya mikirnya kok terlalu strict, terlalu apa gitu. Saya mikir awalnya gitu. Akhirnya mulai 2019 kan Bunda tuh rajin banget ya mengingatkan kita kurangi karbo, bla 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 bla. Itu di semua residennya itu di apa istilahnya dinasihati beliau. Kamu tuh kalau nakal tak sentil perutnya ya katanya. Itu segala macam. Terus apa namanya? Dengan karbo kita bisa nanti ada damage-nya di otak lah segala macam. Bunda selalu bilang seperti itu. Terus akhirnya, tapi saya mikir-mikir ini kan 5 pilar ini kan salah satunya adalah stres ya. Saya kayaknya belum gitu bisa untuk manajemen stres nih meskipun saya residen psikiatri. Karena saya harus menghadapi berbagai macam tugas, berbagai macam emosi dari kawan-kawan, dari staf juga, dari pokoknya ya kita harus membaur lah, harus apa ya namanya ya, harus menjaga mental kita sendiri. Kayaknya gue nggak bakalan bisa DKF kalau kayak begini, saya bilang gitu. Ya udah deh, niat habis tesis gue mau KF lagi. Akhirnya 1 bulan sebelum saya maju ujian akhir, wah nih kayaknya nih gimana caranya supaya ngilangin pusing. Jadi meskipun saya bilangnya 2018 ikut KF tuh yang namanya migrain tuh masih ngikutin aja. Jadi belum banget hilang dari kepala saya tuh migrain, dan kekakuan tubuh tuh luar biasa. Akhirnya bulan September ya, saya ujian Agustus, bulan September, wah ini kalau gua ujian badan gua parah gini kayaknya nggak beres nih. Akhirnya
Ya udah, Bismillah KF lagi deh. KF lagi. KF tuh itu yang benar-benar yang tadinya emang VCO segala macam, aduh penggantinya apa ya? Saya kan juga suka males bacanya. Oh bisa pakai MCT, ya udah saya pakai MCT, saya campur kopi. Pokoknya saya usahakan itu supaya ada yang masuk gitu pagi-paginya. Akhirnya alhamdulillah dari bulan September, Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Ya 6 bulanan lah. 6 bulanan ini udah alhamdulillah memang sudah ketofastosis jadinya. Dan ini tangan udah bisa bergerak kemana-mana. Bangun tidur udah fresh. Terus ya badan jadi enteng lagi. Tapi emang kalau misalnya dari berat badan baru 7 kilo turunnya. Tapi saya mengubah mindset saya, enggak berat badan nih, yang penting gue sehat dulu nih, gitu. Untuk berat badan kan bonus, seperti itu. Jadi ya udah sampai sekarang ya ini malah yang istiqomah suami saya. Suami saya tuh dari sampai sekarang. Jadi waktu saya goda-godain untuk keluar dari KF, dia kayaknya masih kekeh enakan. Jadi ya udah dia turun sudah berapa belas kilo ya, dari 79 sekarang berapa tuh? Sekarang 68. 79, 68 masih. 11. Jadi ya alhamdulillah sih. Terus kelihatan nakalnya ya, makanya pas Eva nih, aduh kayaknya kalau gak masuk nih, yang jelek-jelek bakalan keluar semua. Tapi itu dinamikanya. Seru sih. Seru banget. Dan memang jadi waktu belum aku ikut KF banget, sok-sokan ke pasien. Waktu itu ada pasien bipolar, ada pasien ujian saya juga. Maksudnya bisanya tuh sakitnya berkurang, nyerinya juga berkurang, pusingnya berkurang. Yang namanya pasien ujian saya kan SLE, autoimun. Itu kan kalau udah nyeri kan luar biasa. Ada yang namanya HDH SLE, itu udah tensionnya luar biasa. Itu tuh dengan low karbo aja dia sudah banyak kemajuan. Terus pasien-pasien dengan bipolar yang tadinya gampang marah, yang tadinya irritable, wah pokoknya susah dikendalikan. Ini dia dengan coba untuk KFLS, dia sudah agak mulai bisa cooling down, sudah mulai bisa ngeh istilahnya, seperti itu. Jadi sebenarnya sok-sokan ya, maksudnya gue ngasih tahu pasien gue sendiri aja kayaknya masih kayak gini gitu loh. Tapi alhamdulillah pas Agustus kemarin tuh udah enak sampai sekarang. Terus ini masalah insomnia nih ya. Kayaknya aku mau ngomong deh itu. Penting ya. Jadi gini, ada beberapa rekan KF, ada pasien-pasien isoman juga gitu. Jadi mereka nggak bisa dipukul rata insomnianya. Penyebabnya tuh macam-macam. Nggak cuma karena terpapar COVID, enggak. Kadang kita punya judgement duluan, wah dia insomnia karena memang COVID, enggak. Jadi ada kecemasan yang terdahulu dia timbul lagi. Ada ketakutan yang dulu karena dia terpapar COVID, dia mulai timbul lagi. Ada yang memang karena COVID-nya. Ada yang memang sudah masuk ke state delirium, misalnya insomnia, segala macam. Nah, seperti yang di grup Medcon Bu Darati kan bilang, oh mungkin ini delirium. Ya saya sih kayaknya penasaran ke arah sana karena sudah 4 hari nggak tidur kan. Seperti itu. Jadi kita memang nggak bisa berdiri sendiri. Kita butuh suatu merangkul. Jadi yang namanya kalau di kami itu CLP ya. Jadi CLP itu merangkul dari prodi-prodi lain, nggak cuma psikiatri, internal juga kita ajak semua rawat bersama. Seperti itu. Terus apalagi Mas Tio? Ya itu penting ya? yang saran-saran Mbak yang ke insomnia itu.
Yang 5 pilar gangguan tidurnya. Gangguan tidur Jadi, tekniknya. Oh iya, tekniknya. Jadi gini, teknik terus satu lagi ya, jangan wah ini insomnia, dikasih hipnoterapi aja atau misalnya dikasih langsung obat tidur ini, jangan dulu. Harus rawat bersama dengan psikiatri, harus. Karena kita harus dipastikan dulu ini penyebabnya apa. Yes. Dipastikan dulu, nanti Yeah. dulu. Terus ada beberapa pasien isoman yang dikasih Ziprak yang saya ngomongin salah ya. Pokoknya golongan benzodiazepin yang dosisnya wah gila ini kalau kayak begini nih ini bisa adiksi, bisa apa nih. Iya, Jadi itu selesai dia. dia negatif habis itu adiksi, ada PR jelek gitu kan. Iya, betul. Terus yang nanganin juga kita juga kan, susah juga jadinya. Ninggalin Jangan PR. dulu deh. Jadi memang apa ya? Harus digali dulu secara psikodinamik, dia tuh nggak bisa tidurnya lepas dari COVID itu karena apa? Ya. Oke. Kalau yang Mas Tio kemarin sharing masalah relaksasi, masalah how to sleep, caranya itu udah oke banget. Sudah oke banget. Udah bener ya? Nah, sudah oke, udah benar banget. Memang kan kalau kita ngomongin melatonin, itu cuman satu-satunya hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pineal. Dan dia sangat berpengaruh sekali dengan gelap terang, berpengaruh sekali dengan stres, sangat berpengaruh sekali dengan kondisi psikis dan fisik manusia. Dan melatonin itu. Jadi terus butuh asupan melatonin mahal. Kenapa lu nggak ikut ketua aja gitu loh? Jadi kan kayak misalnya pernah saya share juga di grup ya, ada salmon, terus ada telur, ada almond. Saya sempat browsing di situ sumber-sumber melatonin alami itu bisa didapat dari situ. Kenapa harus keluarin kocek yang mahal, beli nutrisi yang mahal kalau di depan lo tuh ada hewani yang berjalan ke sana ke sini di supermarket, di pasar. Kenapa nggak masak itu aja yang enak gitu? Saran saya sih seperti itu. Terus kalau untuk sebentar ya, saya mau coba. Sebentar. Saya izin share screen boleh nggak? Silakan, Mbak. Boleh. Sorry ya. Ini mungkin saya nggak sedahsyat Mas Tio ya, jelasin apa namanya. Jangan gitu, udah nggak apa. Sebisa gue ya Mas. Bentar. Iya, nggak apa. Kelihatan nggak nih? Ya, tinggal di full. Saya bentar. Ini full dulu. Itu aja langsung yang bawah, Mbak. Yang dekat ya. Zoom itu, play. Oh. Udah nih? Saya udah kelihatan belum? Sudah kelihatan, cuman belum slideshow. Oh, ini maksudnya folder yang ini. Oh, share ini ya. Sorry. Yes. Nah, mantap. Sebentar. Saya mau nunjukin dari sini sebentar. Ini yang kemarin juga Ratih share ya. Ini secara umum ya, Mas ya. Secara umum Mas Tio juga udah kemarin nge-share di mana? Di grup. Kita ngomong HPA, ngomong SAM, ngomong segala macam. Memang ini pengaruh semua. Jadi yang namanya stresor itu ya seperti Mas Tio bilang, jadi nggak cuman fisik tapi psikologi stres itu juga bisa menimbulkan gangguan seperti ini. Bisa di-full-kan. Dan jangan lupa bahwa bisa. Dilebarin, Mbak. Malu, Bunda udah masuk belum ya? Santai aja. Cuekin. Dicuekin ya. Nggak apa-apa, itu tandanya sayang loh. Nanti aku yang ngademin deh. Ini yang waktu kuliah dulu ya. Bunda juga udah bosan kali ngelihatnya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin SAM dan segala macam ya seperti inilah, blood pressure-nya juga dia akan tinggi, glukosanya juga segala macam itu kalau SAM-nya teraktivasi, HPA-nya juga gitu bla 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 bla. Cuman, nah ini dia nih. Stresor tadi itu kan ini nih. Iya. Ya, ini kortikosteroid. Jadi tapi gini Mas, saya kok punya apa ya? Kita jangan menyalahkan kortisol. Karena kortisol itu sebenarnya cuman dia itu bagus banget untuk sebagai feedback negatif kan, feedback negatif ke atas. Jadi di sini yang harus kita salahkan adalah sitokin proinflamasi. Kenapa sitokin proinflamasi, interleukin dan segala macam? Karena dengan sitokin tadi
itu yang namanya reseptor kortisol, reseptor dari glukokortikoid itu terganggu. Dia akan terbelah, rusak. Jadi yang namanya reseptor glukokortikoid tadi, dia nggak akan bisa menangkap si kortisol tadi, karena dirusak oleh sitokin proinflamasi. Kalau sudah rusak reseptornya, gimana dia mau mendapatkan feedback? So, akhirnya, sebentar. Yang terjadi adalah tadi kortisolnya meningkat segala macam. Nah, ini salah satunya. Kortisol tadi yang meningkat itu akan mengaktifasi PDO, enzim triptofan 23 deoksingenase, dan akan memperbanyak lagi sitokinnya. Jadi ya udah, yang namanya badai sitokin yang Dokter Piprim kemarin ngomong tuh, yang di YouTube itu saya baca, saya dengar sekilas, saya perhatikan sekilas, karena seperti ini. Jadi karena sitokin proinflamasi tadi yang merusak mekanisme HPA tadi, kortisol tadi, reseptor tadi rusak, jadi reseptor tidak bisa menangkap kortisol, sehingga timbullah kortisol yang meningkat seperti itu. Jadilah timbullah si badai sitokin. Jadi awal mulanya dari situ. Terus apa lagi ya untuk relaksasi. Oh, nggak hanya tunggu. Saya nggak begitu setuju untuk hipnoterapi ya. Kenapa? Karena untuk hipnoterapi itu tidak bisa dilakukan, bukan sembarangan ya. Maksudnya tidak bisa dilakukan untuk semua pasien. Nanti dulu kembali lagi ke psikiaternya, ke psikiatrinya. Jangan ujuk-ujuk semua pasien insomnia semua di hipnoterapi. Aduh, jangan, kasihan. Karena hipnoterapi itu juga ada kontraindikasinya, yaitu pasien-pasien yang sudah mengalami halusinasi, yang sudah mengalami gangguan pada hipotalamusnya, mesolimbiknya segala macam terganggu, itu jangan. Hipnoterapi tadi dapat mengaktifkan PSPL. Jadi PSPL itu posterol superior parietal lobe. Daerah PSPL itu, daerah segitiga di samping sini, itu kalau sudah teraktivasi karena hipnoterapi, itu yang namanya gangguan nukleus accumbens segala macam, jaras mesolimbik ya, jaras dopamin, itu terganggu semua, akhirnya halusinasinya malah lebih kuat. Halo? Bang Esti? Sakit baru boleh relaksasi. Seperti itu. Kalau nggak mempan juga ya disarankan untuk ke psikiater untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut, penanganan lebih lanjut. Terus apa lagi ya? Oh ya, untuk ini yang ini terlihat ya. Ini pasti udah katam semua lah ya. Nah, ini udah katam semua ya. Jadi kan ini sitokinnya, biangkeroknya di sini sih. So, bisa kelihatan nggak? Ya ini inflamosom, ini sitokin semua. Dia merusak pembentukan serotonin, pokoknya pembentukan neurotransmitter yang kita butuhkan itu dirusak semua sama sitokin. Jadi dengan menghambat enzim beta biopterin hidroksi BH4 ya, kita bisa sebutnya BH4. Terus dia juga mengaktifasi segala macam, ini semua karena inflamasi. Nah, caranya supaya tidak meningkat inflamasinya ya salah satunya seperti dikatakan Mas Tio dan Dokter Piprim yang kemarin. Tidurnya oke, fastingnya itu harus nomor 1, seperti itu. Jadi bukan banyak makan ya. Aduh, kalau banyak makan emang udah deh. Inflamasi justru tidur. Iya, tidur. Terus apa lagi ya? Oh iya. Ini yang caranya masuk sitokin ke dalam otak kita ya. Macam-macam, bisa pakai humoral, bisa pakai neural, bisa pakai cellular route, ini ya semuanya bisa. Yang Mas Yo pernah bilang ada M1 mikroglianya, dia akan menghasilkan kemokin, terus dia akan masuk ke dalam otak kita. Terus ada yang lewat jalur simpatik tone, dia akan mengaktifkan noradrenalin dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang saya mau langsung ke tembak itu adalah ini. Nah, ini mindfulness, relaksasi awal yang pernah saya
apa namanya, yang pernah saya share ke grup, itu relaksasi untuk atur nafas awal, itu sebenarnya nanti saya mau mengarahkan ke sini nih, ke mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah suatu apa ya, kalau di kita ya bisa dijadikan suatu solusi sebenarnya. Tapi nggak hanya mindfulness ya, yang lain juga bisa, relaksasi lain juga bisa. Tapi dengan adanya ranah-ranah misalnya kayak non judging ya, tidak boleh langsung menjudge, patient, sabar. Terus coba ini saya pakai yang ini aja. Nah, ini ada trust dengan percaya, letting go. Ini maksudnya yang letting go ini permasalahan ya. Maksudnya kecemasan itu. Oh, saya kena COVID. Oh ya, acceptance aja, terima dulu. Soalnya kalau kita denial duluan, kita mau ngomong harus relaksasi, harus makan ini, makan itu, nggak akan diturutin. Jadi kita harus realitanya dulu nih, acceptance dulu. Oh, setelah acceptance terus ya sudah, non-striving itu istilahnya tidak yang menggebu-gebu. Saya harus sembuh. Wah, jangan. Tambah stres nanti malah. Udah easy going aja. Direlakskan saja. Coba letting go-nya juga gitu. Biarkan saja. Seperti itu. Nah, tetapi dengan catatan kita harus terus berusaha. Maksudnya ya tadi dengan istirahat yang cukup, makan makanannya juga yang dipilih, jangan makanan sampah kita masukin ke mulut, ke badan kita. Karena kalau makanan itu sebenarnya sejatinya cuma segini sih. Kan di status saya, di PP saya ada gambar orang, itu kita merasakan makanan cuma segini kok, sampai tenggorokan sini aja. Sini udah nggak ada rasa lagi. Seperti itu. Terus harus ada forgiveness, harus ada rasa seperti kayak memaafkan, mengikhlaskan, terus harus bersyukur. Itu nilai-nilai itu harus kita tanamkan dulu ke pasien, ke orang-orang isoman sebenarnya ya. Dengan adanya ini, insya Allah mental mereka akan ya nanti rasa sakitnya atau apanya dia akan lebih rileks. Kalau sudah lebih rileks, yang namanya parasimpatis itu sudah bekerja kembali, asetilkolinnya sudah keluar, sudah oke, otomatis asetilkolin tadi akan menurunkan sitokin proinflamasi. Itu memang sudah ada jurnalnya. Jadi sudah dijelaskan di situ, nanti asetilkolin tadi dia akan membantu untuk menurunkan inflamasi yang ada. Jadi dengan apa? Dengan relaksasi tadi, dengan parasimpatis, dengan fasting, dengan tidur, seperti itu. Jadi bukan dengan nutrisi ya. Maksudnya nutrisi oke lah, tapi nutrisi kalau bisa yang alami saja. Terus apa lagi ya? Nah ini bagus nih. Kenapa saya tertarik dengan mindfulness? Ya, karena yang namanya mindfulness tadi ya salah satunya ya dia bisa, ini nih ada daerah sini nih, kromosom telomer. Jadi untuk anti-aging, jadi nggak cuma mindfulness aja, relaksasi tadi, dengan menurunkan simpatis tadi, meningkatkan parasimpatis tadi, itu bisa untuk anti-aging. Memang ada penelitiannya, ada itu jurnalnya saya sebutin tahun 2019 yang terbaru kemarin sih, aktivitas telomer. Seperti itu. Terus apa lagi ya? Nah ini dia, mindfulness salah satunya ya dengan relaksasi tadi mengurangi sitokin proinflamasi. Mengurangi flare pada mindfulness, ada mengurangi reaktivasi dari aksis SAM dan HPA dan stres segala macam. Nah ini kalau misalnya digabung sama ketofastosis, insya Allah sih oke ya. Insya Allah sih bagus ya. Jadi cita-cita kita untuk merilekskan, untuk menegatifkan pasien-pasien isoman itu lebih cepat terwujud. Seperti itu. Oke. Terus sirkadian ya ini emang susah ya. Melatonin itu ada ya sapropterin kalau enggak salah ya. Itu bentuk eksogen aktifnya, melatonin aktifnya. Tapi saran saya kok mending dari makanan aja ya, Mas Budi. Mending banyak makan alpukat, banyak istilahnya yang bahan bagusnya juga amino asid kok, triptopan. Iya makanya. Karena memang cuman itu. Nanti kalau Mbak udah selesai aku mau ngasih clue-nya secara biomolekuler. Iya. Oh iya. Beneran ya? Beneran. Kayaknya asik buat penelitian lagi ya.
Aduh, sudah. Jadi intinya rest your mind lah. Acceptance dulu lah. Karena tadi ya istilahnya apa ya? Dengan kita sakit itu sebenarnya tubuh kita udah oke banget memberikan efek, memberikan reaksi ke kita itu dengan malas makan, lemes tuh bukan lemes terus harus seger lagi minum vitamin, enggak, lu disuruh tidur gitu loh. Betul. Minum yang banyak Betul. terus tidur gitu. Betul. Jadi itu sebenarnya adalah suatu petanda untuk apa sih? Supaya sitokin itu turun gitu loh. Sitokin turun, Betul. parasimpatis meningkat, asetilkolin dikeluarkan, sitokinnya jadi turun. Ya udah, jadinya lo nggak sampai badai sitokin, nggak sampai harus masuk ICU, nggak sampai harus yang parah-parah deh pokoknya. Jadi intinya seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih. Lega. Aduh, ya Allah. Langsung lega. Keren. Yes. Itu Mas Budi, itu Ya. tadi slide-nya Mas Budi pegang nggak? Enggak, Mbak Ngesti. Apa? Kayaknya Ya, itu nanti aku share. oh iya wes. Enggak di share yang itu Mbak, dinyalain dulu yang tadi yang yang mindfulness konsepnya biar di screenshot sama orang-orang, karena yang paling penting iya, yang konsep Oh mindfulness-nya iya, yang tadi forgiveness. Itu kan tadi cuma penjelasannya doang, tapi intinya apa yang mereka harus lakukan gitu loh. Oke. Intinya gini, biar pada screenshot dulu semua. Makanya belum banyak yang screenshot tadi. Yes. Ini sebentar ya. Nah nih, satu lagi. Sorry ya lo Gore ya. Nih loh, mindfulness ini maksudnya kita tuh ada di tengah sini loh. Di tengah. Jadi kita berpikir dulu. Jadi sebenarnya klop ya sama ketofastosis ya. Ya ini sebagai apa namanya, buat nasehatin diriku sendiri sebenarnya. Ini lapar banget nih, ada makanan, cuma ada karbo doang. Mendingan minum apa makan apa gimana, apa puasa apa gimana. Ya kita mikir dulu, ini saya benar-benar lapar nggak sih? Ini saya lapar nih benar-benar emang lapar, padahal tadi udah makan, atau cuma cemas? Atau apa ya? Kira-kira butuh badan kita nih sebenarnya mau apa ya sebenarnya ya? Atau sebenarnya kita ngantuk, tapi kita menahan ngantuk, jadinya jadi lapar. Jadi ada wise mind ini, maksudnya I feel this, I know this, jadi diem dulu. Jadi jangan langsung respon. Apapun itu jangan langsung merespon. Nah, fase diam itu mindfulness sebenarnya. Jadi tapi mindfulness itu bukan diartikan tenang, duduk diam seperti kayak meditasi atau apa, enggak. Jadi mindfulness itu bisa juga dilakukan dengan dengan kegiatan, dengan aktivitas. Tapi kadang orang sudah menjudge, wah mindfulness ini misalnya dari agama Buddha, memang dari agama Buddha Kabat-Zinn. Tetapi ini bisa, saya baca di literatur, di jurnal, itu bisa dilakukan oleh semua agama. Karena tidak mengandung unsur spiritual dan religi. Jadi benar-benar kita mengadaptasi ini dan bisa dilakukan dengan sholat. Jadi konsentrasi, focusing. Ini kan kadang orang sholat, kita cemas. Oh udah berapa rakaat nih ya? Masih dipikirin. Tadi gue udah tahiyat awal belum ya? Coba deh, karena dia nggak fokus gitu loh. Coba pakai mindfulness di sholat. Gitu. Terus ini nih. Nah itu Mbak. Yes. Jadi awalnya sebenarnya cuma 7 ya. Terus waktu itu Santorelli mengadakan penelitian lagi. Jadi diteliti, digunakan MRI, gelombang otaknya, aktivitas mindfulness-nya itu seperti apa, harus bagaimana. Akhirnya Santorelli menambahkan 3 yang di bawah nih. Generosity, gratitude, dan forgiveness. Jadi semuanya 10. Awalnya cuma 7. Dan memang itu saling keterkaitan. Kemurahan hati, syukur, apalagi memaafkan. Memaafkan diri kita, tapi bukan berarti kita nggak usaha loh ya. Iya. Nah itu tuh di screenshotin tuh yang itu kita, karena itu yang harus dilakukan sebetulnya. Kalau tadi kan penjelasannya, tapi ini yang harus dilakukan ini. Jadi ini merupakan suatu bentuk kepribadian yang paling baik nih kayak gini. Harus bersifat kayak gitu, memang harus
ya aku sih bukannya gimana ya, cuman kayak aku cerita kemarin kan di Teva kemarin kan, ya mungkin kan tahu sendiri kan kalau aku orangnya memang ini bukan itu sendiri, tapi mungkin orang bertahu aku orangnya nggak paling malas ngejudge orang. Terus aku orangnya udahlah kalau itu nggak usah dipikirin, let go dulu. Karena aku udah pernah cerita gitu kan, aku bilang orangnya udah let go aja, kalau ada masalah bodo amat dulu kalau perlu, jangan sampai membebani diri sendiri. Gitu loh. Ya kalau acceptance sih dalam bentuk aku sih ya, misalnya kalau rezeki nggak kemana, aku orangnya seperti itu. Jadi kalau ya kelemahanku justru malah aku kebanyakan kalau trust, aku malah terlalu percaya sama orang. Apalagi nggak mau percaya, maksudnya udah percaya aja basicnya semua orang baik. Kayak gitu aja ya. Kalau patience ya mudah-mudahan selalu patience, sabar. Ya gratitude ya betul, harus selalu bersyukur dengan apa yang kita terima, harus bersyukur walaupun kita dalam ujian apapun, mau ujian ekonomi apapun, memang betul kita harus gratitude gitu loh, harus selalu bersyukur gitu loh. Dan generosity itu yang membahagiakan, maksudnya kita harus generous sama orang, maksudnya murah hati, berbaik hati. Ya harus, ya misalnya kita share knowledge, nah itu kita sebenarnya mengajarkan generosity gitu, kita mengajarkan orang untuk mengajar forgiveness, ya itu apalagi aku bilang dalam dunia medsos, apalagi dalam bahasa jempol sering banyak salah paham. Jadi kita harus jadi orangnya harus forgiving, karena kalau kita nggak bisa bijak di medsos, masa gini, maksudnya aku nggak langsung ngejudge orang kenapa, itu kan jempolnya dia, kalau ketemu langsung juga udah asik kok gitu. Maksudnya nggak jempol itu, jeleknya medsos itu jempol itu lebih cepat mengeluarkan emosi dibanding tatap muka. Kalau tatap muka, kalau dengan jempol kayaknya kayak orang gaplok-gaplokan, tapi kalau tatap muka nggak mungkin gaplok-gaplokan. Dia gampang kayak gitu. Makanya aku nggak jangan judgement dulu ya, jangan ngejudge dulu. Aku nggak ngejudge bahasa jempol, teman memang bahasa jempol itu memang agak rentan. Kadang-kadang kita kan kalau orang nggak ngerti, kok aku dibalasnya cuma singkat doang sih, ya karena memang dia kita mungkin mikir ya memang gini, singkat padat gitu loh. Tapi dia merasa wah kok cuma gini doang, terus kesel, padahal dia nggak maksud nyuekin, tapi memang jawabannya kayak gitu. Kadang-kadang ada orang yang pengennya di gimana gitu dilayanin, ada yang memang jawabnya kayak gini, ya itu harus saling tepos seliro gitu aja. Makanya kalau di medsos itu harus selalu tepos seliro lah istilahnya gitu. Maksudnya saling nawin. Kalau aku sih prinsipnya memang kayak gitu, makanya aku tuh juga orangnya sifatnya menghindari. Ini udah berujung debat tinggalin, tapi kalau teknikal lanjutin, kayak gitu. Kalau teknikal lanjutin. Iya, kalau teknikal lanjutin dong. Kalau udah keluar dari teknikal ngapain lanjutin? Tapi ini itu sebetulnya prinsip kepribadian sangat bagus ya. Ini karena prinsip mindfulness ini kenapa? Kan aku bilang kan manajemen stres, di KF itu ada namanya manajemen stres. Sebetulnya apa sih itu manajemen stres itu apa sih? Orang nanya manajemen stres itu apa sih? Apa yang mesti di manage? Gampangnya satu kata, relaksasi. Makanya kan sekarang aku bilang kalau bingung manajemen stres itu apa, ya udah relaksasi. Jadi fasting, moving, relaksasi. Nggak ada orang bisa makan kalau dia nggak relax. Mungkin Mbak Ngesti paling sering lihat pasien yang udah udah ya beda-beda ya, tapi ada yang Mbak Ngesti kan bilang ada yang kalau dia stres malah makannya jadi banyak, craving. Kebalikannya kalau dia stres malah makannya menjadi nggak nafsu makan. Jadi intinya untuk penyerapan pencernaan yang baik, misalnya untuk lambung kita siap menerima makanan, justru kita harus rileks dulu. Nah, kalau aku selalu bilang, aku pribadi itu selalu di KF ini sebetulnya semua ilmu yang aku pelajari, aku nggak berani mengganggu-gugat sejarah. Kenapa aku selalu kembali ke 5 pilar KF? Kenapa? Selalu kembali ke ancestral lifestyle. Kenapa? Karena aku ngebayangin apa yang terjadi kalau kita di wildlife. Apa yang terjadi sebelum ada berbagai keilmuan. Manusia cuma ditaruh di hutan dengan otak primitifnya. Apa yang terjadi dengan dia? Karena aku udah jelasin kan, kalau pagi manusia jutaan tahun tanpa ilmu, di alam liar ya, alam liar dalam vegetasi apapun ya, mau di hutan, savana, mau di padang rumput, apapun itu alam liarnya kan beda-beda vegetasinya kan. Di pagi hari semuanya tidak punya makanan dan mereka harus berjuang mencari makan. Prinsip mereka berbangun pagi, aku bergerak mencari makan. Makanya kan dia circadian rhythm cortisol kan menunjukkan bahwa manusia dikasih boost
sistem stresnya dinaikin supaya kita ngegasnya enteng. Maka kita bergerak mencari makan, apalagi dan yang bikin logik di alam liar ialah apa? Ya dia nggak stres seperti kalau kita, masa sih mas, saya kalau orang non KF, saya kalau nggak makan pagi suruh bergerak, saya stres. Kenapa? Kelaparan. Jadi stres fisiologinya kelihatan dulu sebelum akhirnya nanti stres psikologi. Tapi stres fisiologinya saat stres fisiologi akibat otaknya tidak kedapatan energi karena gulanya turun, itu memang membuat nggak make sense gaya hidup sekarang. Makanya aku bilang, makanya kena di silent dulu mas. udah aku. Nah, jadi di kondisi alam itu kenapa aku bilang ketosis itu make sense di masa lalu di alam liar? Kenapa? Karena manusia lucu kalau stres sistemnya harus kerja keras membuat gula untuk otak. Bayangin, kalau kita stres aja kan gula kita lompat. Berarti kalau gula darah tinggi itu kan menunjukkan bahwa sistem stres kita kan lagi tinggi. Nah, lucu dong kalau orang harus memenuhi otaknya dari pagi dengan gula, nggak boleh putus-putus. Padahal dia mau cari makan. Berarti dia sistem stresnya harus kerja keras terus dong. Kortisolnya harus memodulasi gluconeogenesis untuk buat gula terus dong. Kayak apa rasanya tubuhnya? Nah, itu kan jadi nggak mungkin. Makanya yang buat make sense ketosis itu ialah kalau harus cari makan. Dengan fisik, tanpa makan. Itu baru make sense ketosis. Kalau sekarang kan ketosis kan orang make sense kan diet. Ya. Tapi enggak. Ketosis itu make sense-nya karena kita harus enteng pakai sistem stres kita. Yes. Nggak boleh berat dari pagi. Nggak masuk akal kalau orang harus menemuin otaknya dengan gula terus secara fisiologi dan otomatis mau nggak mau kalau nggak makan dengan sistem stres loh menemuinnya. Dengan simpatetik tone loh, simpatetiknya harus ditinggiin loh supaya gulanya bisa ikut tinggi. Supaya nyuplai otak. Kan nggak masuk akal. Bisa hancur otot kita di degradasi hanya untuk buat gula di liver. Saking tingginya kebutuhan otak, ya kan, basal metabolic rate otak yang sangat tinggi, butuh gula harus disuplai terus. Lucu kalau nggak boleh keluar keton di pagi hari, nggak bisa. Jadi justru malah fisiologinya ketosis itu yang membuat kita itu tidak kebutuhan gula itu jadi turun. Kalau kebutuhan gula jadi turun, kebutuhan sistem stres untuk picu pembuatan gula, sistem stresnya lewat hormonal ya, hormonalnya itu kortisolnya untuk mengangkat gluconeogenesis tidak perlu tinggi-tinggi, tidak perlu gula darahnya di atas 100 lebih dari pagi. Kenapa? Ya, kalau gula darah kita udah di bawah 100 di pagi hari, berarti kita relax. Kita stres kita dari rendah, malamnya terreset sempurna, kita bergerak mencari makan. Udah, otak secara fisiologinya seperti itu. Ketosis make sense-nya di situ. Kita bergerak, skeletal muscle kita bisa, selama kita nggak gerak yang lari kenceng sprint atau apa, nggak pakai gula, pakainya apa? Fatty acid, oksidasi fosforilasi, udah jalan santai. Kalaupun sprint, kalaupun harus menggunakan gerakan-gerakan anaerobik, otot juga ada cadangan glikogen. Ya. Tapi intinya kebutuhan gula harus rendah dulu. Ya. Fisiologi ketosis itu menunjukkan seperti itu. Nah, fasting, moving udah tercover oleh ketosis. Tapi yang sering tidak didapatkan manusia sekarang dan mungkin hilang ialah apa yang terjadi di alam secara natural. Secara natural, anggap aja kita pergi berburu, kita mendapatkan buruan kita. Kita berhasil lah, hari ini kita dapat makanan. Itu disebutnya namanya reward stimuli. Dan itu relaksasi paling terbaik. Jadi orang yang berhasil melakukan sesuatu, mudahnya kalau di alam kan nggak ada kerjaan kan. Maksudnya kan kita kan nggak kayak target, harus ngerjain proyek ini, proyek itu kan nggak. Di alam itu kan cuma cari makan. Nah, tapi proses mencari makan secara alami, yaitu mencari makanan sebenarnya, contohnya gini deh, contohnya seorang nelayan atau orang mancing ikan. Tanya dia sama orang-orang yang suka, tanya sama suami-suaminya yang suka mancing. Lihat, kalau pulang sumringah nggak kalau bawa ikan banyak? Sumringah. Dia kayak ada winning, ada kayak apa? Ada kayak relaksasi tertentu. Tapi memang betul di alam itu mencari makan itu selalu diikuti oleh reward stimuli. Sebelum dia makan, apa artinya? Dia merasa dapat goalnya, dia merasa relax, baru dia bisa makan, baru dia bawa pulang, dia udah santai nih, bawa ke keluarganya, saya dapat buruanku ini, udah diproses santai. Nah pada saat dia mau makan, dia posisinya sudah relax, pencernaan sudah siap, dia siap distimuli oleh harumnya makanan yang dimasak, dibakar,
Hmm. Jadi untuk mempersiapkan digestion kita untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi dengan baik, itu butuh vagal tone yang baik. Vagal tone itu Yes. parasimpatetik. Ya, Kita harus santai dulu, nggak bisa rileks. Nah, kalau di zaman sekarang, karena reward stimuli ini sering tidak didapatkan, sering merupakan faktor social social stress ya. Social stress itu artinya dalam kerjaan apa kita masa tertekan atau apa kita nggak dapat reward kita atau kita tuntutan lebih tapi kita nggak merasa puas. Ujungnya antara kita digestionnya nggak sempurna atau kita stress eating, otomatis kita butuh gula. Ya. Stress eating ialah gimana caranya saya nurunin stres, tapi bukan dengan berusaha relaksasi sendiri, tapi berusaha dengan makanan. Ya, cara paling cepat kenapa orang suka banget dengan gula, kenapa? Karena negatif feedback dari insulin. Kenapa? Begitu masuk gula, lompatnya insulin tinggi banget. Kalau kita makan ikan, telur, ayam, ada proteinnya, insulin naik. Tapi nggak setinggi gula. Nah, insulin yang lompat tinggi ini, negatif feedback kemana? Ke simpatetik, menurunkan stresnya. Makanya orang itu kalau banyak pikiran, pasti larinya nyari gula. Kenapa? Nyari yang high carb atau karbo untuk supaya lompatan insulin tinggi. Kenapa? Karena dia butuh santai. Kalau udah kena gula, lemas. Kayak direlaksasikan. Jadi makanya yang aku bilang, contohnya kalau kita lagi banyak pikiran, ya contohnya aku sendiri deh. Aku diajak begadang, ayo. Mau diajak itu, ayo. Tapi aku manggil nasi goreng dulu ya. Aku nunggu mie duduk sebentar ya. Aku makan karbo dulu ya. Kalau mau begadang gampang kalau masih ada karbo. Kita bisa neken stres sistem kita nggak kelihatan. Tapi kalau aku cuma makan lauk doang nggak bisa. Aku nggak bisa nutupin stresku kalau udah malam. Stresku pasti ketinggian kalau aku paksain juga. Nah itu pentingnya relaksasi sebelum feeding jendela makan. Karena apa? Kita harus relax. Nah, kalau kita udah masuk feeding, udah kita relax, sudah siap mencerna, kita kemasukan makanan kita itu juga malah memodulasi kembali parasimpatetiknya, membuat kita lebih masuk ke arah resting. Karena apa? Semua energi kita dialihkan semua ke pencernaan. Yes. Makanya kita merasa lebih fit ya, secara skeletal muscle lebih fokus di otak saat kita nggak makan. Begitu kita udah makan, kita harus digest protein dan lemak di lambung. Yes. Kita harus penyerapan di usus. Kita masuk ke sisi parasimpatetik, rest and digest. Kita mulai ngedigest dan kita mulai dibikin tubuhnya resting. Kenapa? Karena semua energi itu difokuskan untuk mencerna. Otak justru malah tidak lagi dapat seperti di awal energinya, malah diturunkan. Skeletal muscle juga kita diturunkan. Kenapa? Karena lagi berusaha mendegradasi nutrisi untuk bahan baku, untuk segala jenis perbaikan. Makanya setelah mendegradasi untuk bahan baku untuk perbaikan, akhirnya taruhnya kemana? Akhirnya kita ditidurkan. Kita ditidurkan supaya apa? Bahan baku yang sudah berhasil didigest, sudah diedarkan di darah, bisa diuptake oleh sel-sel yang membutuhkan. Contohnya skeletal muscle yang kerusak gara-gara dipakai buat seharian mencari makan. Amino asidnya diambilin buat repair-nya terjadi. Segala kerusakan-kerusakan lain. Makanya aku bilang di dalam circadian rhythm, kapan terjadinya physical dan psychological repair itu saat sleeping, bukan saat fasting, bukan saat moving, bukan saat relaxing, bukan saat feeding. Repair, tanda kutip repair, perbaikan apapun kerusakan kita terjadinya pada saat sleeping. Nah, nanti baru sleeping itu yang merepair berbagai hal, ya physical dan psychological terjadi pada saat sleeping dan semua itu menjadi bentuk homeostasis baru setelah kita bangun kembali. Artinya apa? Kerusakan kita kemarin atau demand kita kemarin dibentuk homeostasis barunya setelah kita bangun tidur. Artinya apa? Homeostasis baru itu kan kesehatan baru. Berarti puasa, bergerak atau olahraga, relaksasi sekalipun, makan, itu semua belum ada sehatnya. Itu semua usaha-usaha sehat. Sisi puasa dan bergerak itu sisi memberi demand. Puasa dan bergerak sisi memberi demand. Pikiran, contohnya kita belajar. Ya, belajar dalam arti bukan stres tinggi. Stres tapi bukan stres tinggi ya. Belajar mempelajari sesuatu itu juga membentuk demand. Lalu kita relaksasi.
artinya kita apa? Menurunkan gasnya. Kita untuk puasa, untuk bergerak, untuk berpikir, itu kita pakai gas. Simpatetik tone kita naik. Tapi kalau kita ketosis lebih enteng. Tapi kita harus udah mulai decelerating. Tadinya accelerate, kita mulai decelerating. Decelerating ini bentuknya berupa relaksasi dan makan. Ini bentuk decelerating atau rem. Kalau kita mulai neken rem, mengurangi akselerasi laju mobil kita, gas kita, berarti kita sudah mulai relaksasi, makan, betul nggak? Kalau kamu udah mulai relaksasi, kan nggak mungkin dong sambil bergerak nyari makan gini, sambil relax, ya susah juga. Kalau kita lagi bergerak nyari makan di alam liar, kita putar otak, kita berpikir gimana ya saya supaya hari ini bisa makan ya. Makanya manusia itu teknologinya bisa menciptakan teknologi. Kenapa? Karena mereka di-challenge oleh alam liar, di-challenge untuk survive. Mereka menemukan teknologi buat tombak. Ini tombak kayaknya kurang bisa bunuh nih. Wah, supaya lebih kalau ngandelin kekuatan otot, ini kayaknya kurang bagus. Akhirnya, kalau dengan bikin pakai panah lebih jauh lemparannya dibanding aku nombak gini. Jadi tuh dia berpikir coba kalau dengan bantuan fisika, secara hukum fisika tarik momentumnya lebih jauh. Akhirnya bikin panah. Akhirnya nanti pakai mesiu bikin pistol. Itu kan teknologi. Hasil pemikiran manusia ditantang oleh kebutuhan untuk survival di alam. Nah, proses itu terjadi dengan sistem stres. Mereka harus berpikir, atau mereka bergerak mencari makan, tapi tidak makan, puasa. Itu tiga-tiganya itu merupakan bagian dari penggunaan sistem stres. Tapi secara sirkadian itu juga diturunkan dari sore hari itu udah kelihatan patternnya kortisol turun. Artinya apa? Kalau matahari udah menuju terbenam, manusia udah tahu mereka nggak bisa di alam, nggak bisa di luar terus. Mereka harus kembali ke tempat yang aman bagi mereka untuk relaksasi. Makanya manusia begitu kortisol udah turun, mereka udah harus relax, santai, dapat rewardnya, mereka pulang, mereka makan. Karena udah gelap, mau ngapain? Mereka tidur. Itu nggak pakai ilmu dulu itu manusia melakukan itu semua tidak pakai ilmu, diatur alam. Udah sore instingnya pulang, ya itu semua diatur alam, ya. Tapi kelihatan jam-jamnya. Itu kalau yang di layar bisa digedein tuh, kalau di handphone bisa digedein nanti jam-jamnya. Yang aku bilang accelerating, decelerating, wind down, mulai santai, baru kita mulai physical repair, baru psychological repair. Kebentuklah setelah itu, repeat, diulang lagi dari pagi lagi. Repeat lagi, ini flow-nya seperti ini. Ini 5 pilar itu. 5 pilar itu sebetulnya itu. Emang apa 5 pilar? Gedein Mas gedein dari mulai jam 6 pagi. Gedein dari mulai bangun pagi. Jadi aku nggak mau ngatur diet, aku ngatur lifestyle. Karena ini KFLS, diet kita, apa yang kita makan, itu cuma pondasinya. Salah satu pondasi, lihat. Itu yang tick line sama ada yang dash. Yang tick line itu kortisol. Itu sebetulnya kalau mau lengkap itu juga simpatetik. Karena sistem stres kan secara saraf simpatetik, secara hormonal kortisol. Itu kan cuma 20 perwakilan. Tapi sirkadian manusia dalam 24 jam, kenapa dari pagi kita dibangunkan? Kita tuh dibangunkan dengan kortisol, dibangunkan dengan simpatetik, dinaikkan tensi kita. Tensi kita bangun itu dinaikkan oleh tekanan darah loh, jangan salah. Jantung kita dibikin berdebar. Kalau nggak kita nggak bangun. Tapi karena udah ada clock-nya, udah ada jam biologinya, ya di jam segitu ya stresnya dinaikin, kita dibikin tensi naik, kita bikin melek, kita awake. Kalau nggak ada clock kayak gini, kita nggak awake dong. Nah, jadi awakening kita oleh sistem stres. Secara biological clock itu disebut circadian rhythm atau diurnal rhythm-nya. Jadi kalau kita pelajari dari clue ini, kenapa semua manusia itu pattern-nya seperti itu, menunjukkan bahwa manusia di alam liar pun dari zaman dulu pun juga menggunakan pattern yang sama. Pertanyaan terbesar gini, kenapa kortisol, kenapa sistem stres kita dinaikkan di pagi hari? Kenapa? Kalau sistem stres itu kan fungsinya untuk mengambil dari dalam. Fungsi sistem stres itu ya apa? Kamu butuh gula, kortisol, modulasi liver buat gula, gluconeogenesis. Kamu butuh lemak dilepas dari pipi perut paha, simpatetik tone melepas norepinefrin. Neurotransmitternya namanya norepinefrin.
yang nembak ke beta adrenergic receptor di sel lemak. Akhirnya sel lemak melepas free fatty acid dan glycerolnya. Glycerol untuk bahan baku gula, free fatty acid untuk dipakai skeletal muscle. Juga untuk bahan baku buat keton di liver supaya otak bisa ikut pakai lemak di badan. Untuk menggerakkan itu semua kan pakai sistem stres. Makanya normalnya manusia memang tidak makan dari pagi. Karena apa? Karena mereka sudah dimodalin oleh sistem stres. Nah, jadi feeding window-nya mulai kelihatan pada saat sistem stresnya sudah tidak mendukung. Kapan ya manusia cocoknya makan? Ya saat dia sudah tidak didukung tubuhnya untuk ngambil dari dalam. Waktunya ngisi dari luar, push dari luar. Makanya lihat tuh Mas di yang jam 12 siang, 12 PM, lihat tuh penurunannya. Jam 12. Nah, Mas bisa digedein nggak Mas di Zoom? Nah, ya tuh. Itulah pattern-nya kenapa manusia, kenapa aku settingnya itu paling cepat buka jam 12. Nah, lihat makin ke sore hari. Jadi bukanya bukan buka pagi tutup siang, kebalik. Justru aku desainnya itu ngikutin pattern ini. Nah, lihat deh. Dari mulai jam 3 sore sampai 6 sore, sistem stres kita tidak lagi membantu kita mengambil dari dalam, pull. Nah, berarti waktu itulah cocoknya kita untuk melakukan push. Nah, untuk melakukan push, kan kalau kita nggak makan kan kita bisa fit karena kita pull dari dalam. Pull tuh narik lemak dari dalam untuk dipakai segala di badan kita dipakai untuk segala metabolisme. Tapi begitu kita udah sore lah, itu ngikutin matahari terbenam. Decelerating activity. Aktivitasnya menurun, bukan menaik. Makin malam bukan makin sibuk. Makin sore bukan makin sibuk, makin sore itu makin jangan sibuk. Makin relax. Karena mempersiapkan kamu untuk makan. Makanya fasting, moving, relax dulu. Baru feeding. Masuk feeding window-nya, makan, nikmat. Baru udah makan. Yang aktif ialah rest and digest. Kita resting dan digesting. Bukan kita digesting sambil kita lari atau apa, nggak bisa. Pembagiannya nggak bisa. Ya, nah, kalau kita udah dibantu oleh digesting makin relax lagi, berarti inhibition ke melatonin jadi pineal gland yang dihambat oleh sympathetic tone turun. Akhirnya cahaya yang juga turun di alam liar, aku nggak ngomongin saat ini ya, di alam liar kalau udah maghrib gelap, itu mati lampu total di seluruh bumi dulu setiap maghrib itu mati lampu total ya. Kalau kita ngebayangin maghrib PLN mati, kalau kita nyalain lilin dulu mereka bakar api unggun sambil makan santai ngobrol sama keluarganya. Ya paling lama mereka habis maghrib itu sampai isya lah, anggap aja sampai jam 7 jam 8 gitu. Mereka nggak mungkin mereka sampai jam 10 malam. Ngapain sampai jam 10 malam? Nah, gini deh, kalau mati lampu PLN dari jam 5, coba aku tanya sama para penonton Teva sekarang. Ada yang nungguin lilin sampai jam 10 malam nggak? Ada yang nungguin lilin sampai jam 12 malam nggak? Tidur ya kan? Aja. Iya kan? Kalau malam-malam jam 2 malam masih nungguin lilin, itu malah disamperin sama kamling. Ini orang malam-malam nungguin lilin, sampai malam ngapain ya? Serem banget. Ya kan? Makanya kalau udah ada lilin, kalau cuma mengandalkan lampu seadanya, tidak ada elektronik, tidak ada hiburan, tidak apa-apa. Hiburanmu ya tadi makan, kenyang, ngobrol sama keluarga, santai. Terus mau ngapain lagi? Tidur. Ya kan? Ya kan? Akhirnya kan terbukti, iya ya, kalau walaupun di kota sekalipun, kalau mati lampu dari maghrib, ya sih, kita otomatis tidur semua. Sekarang banyak masalah orang begadang kan karena masih ada kerjaan, masih ada hiburan, masih ada nanti deh gitu loh. Jadi karena karena terang, karena seakan-akan masih bisa aktivitas. Jadinya kita menganggap malam itu tidak, di alam itu nggak ada yang ngajarin tidur loh. Di alam liar itu nggak ada yang ngajarin tidur loh. Makanya di alam liar mungkin, ini mohon maaf nih, di alam liar mungkin nggak perlu psikiater untuk nasihatin kita tidur, jangan insomnia, untuk acceptance apa nggak perlu. Kenapa? Tanpa ilmu alam membuat mereka kayak gitu. Mereka berburu dapat kijang. Ini kijang
dimakan sendiri nggak bisa. Berburunya bertiga. Makanya begitu mereka balik ke kelompoknya mereka, apa yang mereka dapat, walaupun mereka yang berusaha, semua makan rame-rame. Semua sifatnya itu berbagi, sharing, generous. Nggak usah diatur itu. Kenapa? Karena mereka nggak bisa disimpan di kulkas. Kalau ini nggak dihabiskan, basi. Karena ini daging. Oke? Berarti terjadi yang namanya permitted theft. Taruh depan tendanya dia atau guanya dia, orang lain kalau mau ambil aja ya. Nggak ada itu possession tinggi di masa lalu. Kenapa? Karena mending ditaruh di perut orang dibanding ini buat besok. Nggak ada itu. Semuanya itu berbagi kalau di alam liar. Mau nggak ada teknologi, mau simpen di mana buruan kamu? Ya bisa. Jadi mereka itu nilai sharingnya itu tinggi, nilai itu nggak usah diajarin yang lain karena mereka hidup harus survive bareng-bareng, hidup bareng-bareng. Walaupun dia yang dapat yang berburu, dia bagi bareng-bareng. Nggak mungkin dia kuat makan sendirian, nggak mungkin. Nah, itu loh. Jadi konsep-konsep. Jadi ilmu yang kita pelajarin sekarang itu sebetulnya kalau dilihat di alam liar itu make sense. Aku selalu gitu. Walaupun aku belajar berbagai hal, aku selalu membayangkan kalau di alam liar bagaimana. Nggak boleh melawan konsep alam liar. Nggak boleh melawan konsep kehidupan orang di alam liar. Makanya aku nggak 5 pilar itu, aku cuma mengingatkan kembali yang tidak terlihat sekarang. Kenapa ya nggak sarapan? Kenapa ya harus aktif fisik bergerak? Kenapa ya harus relax? Kenapa ya harus makan nggak pakai karbo? Kenapa ya harus tidur segini? Kan kalau nggak ada tuntunannya sekarang kan kita blank aja kan? Telepon teman keluar, jalan. Bener nggak? Kalau di alam modern sekarang kan nggak ada guidance-nya lagi kan? Guidance-nya berantakan nggak sekarang? Sangat. Karena sarapan, kamu harus sarapan, kalau nggak kamu nggak bergerak. Kamu harus nggak usah capek-capek, santai aja naik mobil. Kamu nggak usah itu stres aja terus, ngapain relax? Relaxnya ntar malam, kalau mau relax tinggal cari es krim kayak coklat apa yang buat relax. Tapi bener nggak terbukti nggak? Yeah. Terbukti nggak itu terbukti nggak bagi orang yang di zaman kita belum KF? Terbukti nggak kita merelakskan diri dengan makanan, terbukti nggak? Dan sangat, yang dimakan apa sih coba? Aduh, aku stres nih. Aku mau makan ayam sebanyak-banyaknya, bohong. Aduh, aku stres nih. Aku mau makan steak sebanyak-banyaknya, bohong. Paling cepat ya minuman manis. Aku stres nih. Aku mau makan coklat. Aku mau makan es krim. Aku mau makan mie goreng. Aku mau makan nasi goreng. Itu baru benar. Itu baru jujur. Betul nggak? Jujur nggak? Bukan ya, makanya kalau yang kita lakukan dulu sebelum KF itu udah ketahuan kan bahwa apa sih yang membuat kita rileks dan akhirnya jadi usaha untuk menutupin stres kita. Kelihatan kok lewat makanan karena di alam dulu mungkin kalau orang di alam liar ada pohon gula, ada pohon pizza, ada pohon mie goreng, tinggal metik makan mereka rileks. Mereka enggak, mereka rileks itu memang harus sendirinya. Mereka bisa aja stres di hutan ketemu sama macan, tapi sifatnya harus intermittent, berkala. Ketemu macan, ketemu beruang, mereka harus ada behavioral response. Mereka harus lari dari pemicu stresnya dia. Supaya dengan behavior response ini, lari dari stres, dia bisa menurunkan stres dia. Yang dimaksud di gambarnya Mbak Nesti tadi ialah letting go. Harus bisa letting go. Kalau perlu kita kabur dulu dari masalah supaya kita bisa letting go. Coba deh, bener nggak ada letting go situ? Ada. Harus bisa letting go. Nah, letting go itu salah satu bentuknya di alam liar ialah itu merupakan behavior respon dari sistem stres yang meningkat. Kalau ada stres yang meningkat karena suatu hal, contohnya di alam liar ketemu macan atau beruang, dia berusaha kabur supaya bisa let go, bisa menjauhi dari sumber stres terus. Jadi kalau di alam sekarang stres kita bukan ketemu beruang, bukan ketemu macan, tapi misalnya ketemu bos kita yang kayak macan, ya let go aja dimarahin. Karena bosnya galak misalnya kayak macan tuh, ya udah stres nih. Oke, dimarahin. Tapi kita akhirnya kabur nggak bisa ya, Mas. Nggak bisa kabur kan, kalau kabur dipecat ntar. jadi kita harus bisa letting go juga.
Kalau di alam liar kan nggak ada yang dimarahin kayak gitu, tapi kan mereka kan lari dari masalahnya. Tapi jadi masalah yang membuat stresnya meningkat itu hanya bersifat sebentar, berkala, intermittent. Nah, kalau kita dengan kondisi sekarang, kita sendiri yang harus niat membuat itu intermittent. Ya, niat berkala. Jangan gue pikirin terus nih. Kalau gue pikirin terus, kalau gue nggak bisa let go, rugi. Karena sistem stres itu meminta behavior response untuk menurunkan stres. Jadi gini, setiap stres kita naik, tubuh kita menyuruh kita untuk mengcounternya, bukannya membiarkannya. Tapi katanya, kalau kamu lagi sakit, mengcounternya kamu ngantuk, lemes, tidur. Untuk mengcounter inflamasi dan stres sistem yang meningkat, behavior responnya ialah usaha counternya, bukan usaha malah mendukung stres terus. Enggak, salah. Jadi sistem stres itu selalu minta adaptasi kembali. Jadi stres meningkat itu supaya tidak terjadi maladaptasi, kamu harus berusaha adapt dengan stresnya dengan cara apa? Adaptasinya ialah menurunkan stresnya kembali. Bukan membiarkan stresnya naik terus. Kalau stresnya naik terus, kamu malah adaptasi. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Dapat nggak nih konsepnya? Betul. Jadi segala jenisnya, kamu stres dari puasa, stres dari olahraga, stres dari pikiran, tubuh kamu pasti bakal menyuruh kamu mengikuti insting apa yang harus dilakukan supaya stres ini turun. Behavior apa yang harus dilakukan? Kenapa? Ujungnya sistem stres itu behavioral response loh. Bukan non behavioral response. Harus ada behavioral response. Makanya kalau kita kayak dalam konsep isoman, kalau inflamasinya tinggi karena ada infeksi, anggap aja orang di alam liar terinfeksi di alam, behavior response mereka nggak usah diatur-atur, nggak usah masuk grup isoman juga kalau mereka keinfeksi. Mereka pasti apa? Lemas, nggak nafsu makan, badan demam, gemetar, udah tidur. Mereka nggak pikir, aku keinfeksi apa ya? Namanya aja mereka nggak tahu kok. Kan zaman dulu siapa yang bisa namain virus? Oh, kamu lagi kena COVID nih. Oh, kamu lagi kena SARS. Oh, kamu kena MERS. Oh, kamu kena HIV. Nggak ada yang ngasih tahu dia. Taunya ialah begitu ada infeksi masuk, tubuh dia meningkatkan sistem stresnya, inflamasi naik, sickness anoreksia muncul, itulah behavior response-nya ialah berusaha ngikutin instingnya. Ya kayak anak-anak, ngantuk, tidur, udah. Ngantuk dan tidur ini ialah usaha mengcounter sistem stres yang meningkat. Jadi sistem stres itu membutuhkan behavior response yang berupa apa? Berupa counternya ya, catat, mengcounter kembali. Ya. Kalau di bukan psikiatri membiarkan. Namanya behavior, Mas. Gimana? Kalau di psikiatri namanya sickness behavior. Iya, sickness behavior. Nah, itu karena inflamasi. Depression like, atau misalnya kayak, jadi seperti depresi, sebenarnya bukan depresi, tubuh disuruh istirahat, seperti itu. Yes. Iya, betul. Jadi, itu karena itu namanya sickness anoreksia. Dari sitokin tadi. Kembali lagi ke sitokin lagi. Nah, kayak aku bilang, ini semua prinsip ini di alam liar terjadi deh. Maksudnya gini, letting go, acceptance, terima kalau dia sakit, terima kalau dia nggak bisa cari makan karena dia sakit. Di alam liar nggak ada yang, aduh aku masih kerja nih, aku besok kalau nggak aku bakal dipecat, nggak ada. Karena usahanya di alam liar cuma mau makan doang, kalau nggak bisa cari makan ya terima aja, nggak bisa cari makan, istirahatnya dulu. Nah, nggak usah terlalu berusaha keras, non striving, terjadi di alam. Trust, percaya aja dengan badannya dia. Memang badannya, iya nggak usah ngoyo. Di alam liar nggak ada yang ngajarin untuk ngoyo. Kalau kita aja di alam modern yang ngoyo sesuatu kan. Tapi di alam liar ini terjadi. Trust, percaya ke diri dia sendiri bahwa ini tubuh dia, insting, ngikutin insting dia, trust. Ini kalau beginner's mind, maksudnya gimana Mbak? Beginner's mind? Beginner's mind tuh gini. Jadi kita tuh seakan-akan kayak baru gitu loh, baru melihat. Kanak-kanak, selalu kanak-kanak. Ya, jadi benar-benar kayak pemikir pemula. Nah, maksudnya ya, berarti primitif kan? Iya, yes, primitif. Jadi maksudnya gini, supaya kita tuh tidak terlalu dipikirin banget. Jadi nggak terlalu gitu. Kompleks. Betul. Jadi kalau udah lupa gitu. Beginner's mind ini terbukti nggak di alam liar? Banget lah. Terbukti nggak di alam liar? Nah, makanya aku bilang semua konsep ini nggak boleh menentang alam. Yang aku bilang letting go, berusaha itu acceptance, terima aja, tidak usah ngoyo, berusaha trust badannya sendiri. Terjadi di alam liar, nggak usah diajarin. Dan sama kayak anak-anak kita kan otaknya primitif, beginner's mind, ya udah primitif nggak? Nah,
Dan nggak bisa terlalu ambisius. Kenapa? Apa yang mau diambisius? Iya, nggak Nggak ada ambisius. persaingan, Iya. nggak ada persaingan dengan teman sesama kerja, nggak ada. Di sana itu siapa yang dapat makannya, siapa di alamnya, siapa yang dapat buruannya, ya nanti yang nggak dapat pun juga dibagi. Ya. Nggak usah takut, karena generosity-nya itu terjadi secara alami. Generosity-nya mau taruh di mana makanannya? Kalau simpan sendiri nggak bisa. Kalau udah masuk zaman pertanian, memang karena bisa disimpan, orang mulai mengumpulkan harta. Yes. Tapi kalau di zaman orang masih berburu, nggak ada yang bisa disimpan. Zaman orang berburu, mau disimpan di mana dagingnya? Kalau nggak dimakan, dikubur, busuk. Jadi generosity itu terjadi, dan gratitude nggak usah ditanya. Itu yang aku bilang, gratitude itu apa? Reward stimuli, bersyukur. Alhamdulillah hari ini dapat buruan. Nggak usah dipikirin. Ini justru gratitude yang membuat kita rileks. Ya. Alhamdulillah, reward stimuli. Nah, gitu loh. Nah, patience. Nah, ya namanya nggak ada seorang pemburu kalau dia nggak bisa bersabar. Berburu memang butuh waktu. Dia harus patient mencari, patient menunggu buruannya datang. So, patient itu nomor 1. Di alam perlu diatur nggak? Nggak perlu. Dia nggak ngejudge alamnya dia itu, kenapa sih hari ini kok di kantor rasanya nggak enak? Di alam nggak ada, kenapa sih hari ini kok susah banget nyari hewan? Nggak bakal gitu. Dan nggak ngejudge, nih gara-gara dia, nih gara-gara kayak kita sekarang, nggak ada itu di alam liar. Ya memang karena ya memang belum dapat acceptance. Ya udah, kita cari lagi besok. Jadi kalau orang dari kecil taruh di alam liar, mungkin jaga psikologi itu nggak usah diajarin kali. Kenapa? Karena alam yang membentuk dia untuk membentuk psikologi untuk survival. Ya kalau mau survive di alam liar harus seperti ini sifatnya. Iya. Nggak bisa nggak seperti ini, bener nggak? Makanya harmonisasi dari psikologi dan fisiologi terjadi di alam liar tanpa dibuat-buat, tanpa kita belajar ilmunya. Kenapa kita sekarang ilmunya harus tahu terus? Kenapa? Karena alam kita makin tidak menunjukkan harmonisasinya. Kita harus tahu ilmunya supaya kita bisa mengharmonisasikan diri. Makanya hari ini kita dengerin ilmunya dari Mbak Ngesti, kita diingatkan untuk apa? Bersikap seperti kita di alam liar. Benar nggak? Kalau sama kayak KF nggak? Kalau KF itu kan 5 pilar itu kan mengingatkan apa yang sudah tidak diingatkan sekarang, benar nggak? Iya. Kalau sekarang ngikutin alam, kenapa kita nggak makan dari pagi sampai malam? Kenapa kita olahraga? Kenapa kita harus rileks? Kenapa harus nggak makan karbo? Di alam perlu nggak diatur kayak gitu? Di alam liar? Nggak perlu. Terjadi semua secara alami, itu kuncinya. Makanya aku bilang kalau di alam liar itu, Mas Budi, aku boleh share screen nggak, Mas Budi? Boleh, Mas, silakan. Ya. Ini cuma memperkuat itu dong. Bisa ya? Bisa. Nah, ya, ini yang dibilang tadi itu. Oh, ada BH4 di situ. Langsung. Ya, BH4 ya biopterin. Tadi ini tetra dan jadi ini pembalance-nya. Jadi beta hidroksibutirat, kenapa keton itu energi alaminya manusia untuk otak terutama, kenapa? Karena dia untuk sumber menstabilkan neurotransmitter agar tidak selalu buat dari baru. Jadi ini aku mundur dulu. Nih lihat nih. Ini proses cara biokimianya. Nah, ini jalurnya nih. Jadi ya kayak contohnya triptopan, tirosin, fenialanin, ini semua nih yang di paling bawah tuh fenialanin, triptopan itu semua amino asid ya. Tapi ini katalisnya. Jadi tetrahydrobiopterin BH4 itu ialah katalisnya untuk merubah contohnya fenialanin menjadi tirosin. Tirosin menjadi dopa. Triptopan menjadi 5-HTP ya, 5-hidroksis ya. Ya oke ya, 5-HTP-nya ya, oke. Serotonin menjadi melatonin. Ya.
Ya, itu nanti. Tapi kuncinya kenapa BH4 ini penting? Kenapa tetrahydrobiopterin ini penting? Kenapa? Karena ini katalisnya. Untuk mereaksikan amino asid menjadi bentuk prekursornya untuk jadi dopamin contohnya. Ya kan? Untuk jadi norepinefrin, untuk jadi serotonin. Ya, nantinya untuk melatonin dan sebagainya. Ini kan cuma turunan, tapi kan reaksi awalnya itu dibutuhkan BH4-nya ini. Nah, kalau inflamasinya tinggi, kalau stresnya tinggi, tetrahydrobiopterin ini turun. Makanya kita mengalami kekurangan neurotransmitter karena katalisnya turun, tertekan. Tapi katalis ini setelah bereaksi, lihat nih, ini kan dia setelah bereaksi ya, bereaksi menjadi misalnya contoh gini, Penialanin bereaksi menjadi tirosin. Nah, dia bakal menjadi bentuk yang sudah diredus. Artinya direduksi. Dia menjadi bentuk yang sudah tereduksi. Dia menjadi quinonoid dihydrobiopterin atau kita mudahnya bilangnya BH2. Jadi BH4 dan BH2. Ya. Nah, BH2 ini kalau ini nggak diputer lagi menjadi BH4, ya, nggak dikatalis lagi oleh NADH. Ini kan sama NADH kan dia kan direduksi lagi kan oleh enzim namanya dihydropteridine reductase DHPR. Kalau dia nggak direduksi lagi, artinya BH4 ini harus selalu diproduksi dari jalurnya GTP, guanosin trifosfat, dan itu boros. Itu boros banget kalau kayak gitu. Harus selalu buat dari GTP. GTP ini kalau di dalam Krebs cycle dia keluarnya dari succinyl CoA keluar dari succinyl CoA. Kan Krebs cycle tahu kan? Ya. Nggak usah dipikirin. Pokoknya intinya itu keluarnya dari Krebs cycle untuk masukkan GTP. GTP itu bentuk lain dari ATP, tapi ini GTP namanya, guanosin pegangannya. Ini besar, makanya begitu otak menggunakan keton sebagai bahan bakar, jadi hemat. Kenapa? Karena keton meningkatkan NADH-nya. Ya. Sebagai pengubah kembali BH2 menjadi BH4. BH4. Kemarin. Nah, itu sebabnya BH4 dan BH2 ini hanya dengan menggunakan satu GTP bisa digunakan berulang-ulang. Kenapa? Karena sifat beta hidroksibutirat, ini yang di atas nih. Sifat beta hidroksibutirat dia meningkatkan NADPH-nya, lihat nih. Ya. Nah, kelebihan dari peningkatan NADPH ini apa? Selain dia menjaga keseimbangan redox ini namanya redox ya. Dia menjaga redox status dari pembentukan neurotransmitter, dia juga apa? Menjaga redox status dari apa? Antioksidan alami di tubuh. Contohnya apa? Glutathione. Nah, GSA misalnya gini, GSH dipakai buat menetralisir radikal bebas menjadi GSSG. Nanti karena NADPH-nya tinggi, dikembalikan lagi ke GSH yang siap untuk mereduksi lagi kalau ada radikal bebas lagi. Jadi nggak usah bikin baru lagi. Sama vitamin C yang berusaha berfungsi sebagai reduktas, begitu vitamin C menetralisir radikal bebas, dia sudah teroksidasi berarti dong, sudah teroksidasi kan, elektron diambil kan. Nah, nggak perlu masuk vitamin C baru karena NADPH meningkat, kembali lagi ke siap untuk direduksi kembali. Sama vitamin E juga gitu. Reduktase sudah dipakai untuk menetralisir radikal bebas, dia kembali sudah teroksidasi, dia kembali menjadi kenapa? Karena sifatnya NADPH yang meningkat karena penggunaan beta hidroksibutirat. Itu salah satu. Keton. Itulah sebabnya kenapa oksidatif stres kenapa oksidatif stres jadi turun dari sisi antioksidannya. Ya. Itu sebabnya ini dari efek keton di otak. Nah, makanya aku bilang kenapa ketosis itu modalitas yang sangat bagus buat tidak perlu tinggi stres sistem. Di dalam dunia psikologi, di dalam dunia psikiatri yang dia menggunakan, ya aku nggak tahu ya, aku nggak hafal obat-obatan, aku bukan farmakologi, tapi aku yakin tujuan obat-obatan tersebut pasti untuk meningkatkan neurotransmitter. Ya kan, salah satunya untuk ialah
misalnya gini, obat-obatan ini kalau aku sebagai pembuat obatnya biasanya aku bakal menginhibit sesuatu untuk menggedekan sesuatu. Jadi aku pasti memberikan suatu substrat agonis atau antagonis. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan salah satu ini, tapi bukan straight dari jalur, tapi bukan dari jalur normalnya. Kalau ini normalnya memang sesuatu. Ya, makanya kenapa Mbak nyoba ketosis yang tadi Mbak bilang ajarin ke ini, walaupun Mbak nggak itu, Mbak lihat perbaikannya, kenapa? Walaupun masih tetap pakai obat, tapi mulai bisa diturunkan obatnya, kenapa? Karena mereka otaknya sudah menggunakan keton. Ini yang secara fisiologinya menjadi support untuk mereka mengalami yang Mbak maksud itu. Nah, dan satu lagi. Ini yang aku bilang. Kenapa kita harus relax? Kenapa? Relax itu sifatnya anti-inflamatori. Contohnya di innate immune system kita. Kalau kita relax, parasimpatetik kita jalurnya asetilkolin. Kalau kita stres, sistem saraf kita nembak norepinefrin, simpatetik dan parasimpatetik. Nah, jadi sel-sel imun kita ini juga memiliki reseptor untuk neurotransmitter. Dia memiliki beta adrenergic reseptor, dia memiliki asetilkolin reseptor. Sifat beta adrenergic reseptor ialah membuat mereka aktif menjadi inflammatory phenotype M1 kalau makrofagnya gini. Kalau asetilkolin dengan asetilkolin reseptor mereka menjadi lebih gampangnya jadi relax deh. Gampangnya ini aku nyerang, yang relax gampangnya kayak gitu. Tapi relax dan nyerang ini ada inflamasi dan antiinflamatori. Kenapa itu pentingnya relaksasi untuk menurunkan inflamasi tubuh. Ini dari sisi makanya aku kemarin waktu di undang Mbak Maharati untuk ngisi psikoneuroimunologi, aku ngeluarin ini semua yang supaya kan Mbak Maharati kan pesen jangan sampai psikoneuroimunologi dibilang pseudoscience. Enggak, Mbak, bukan pseudoscience. Aku tunjukin hubungannya semua. Kalau aku tugasku jelasin fisiologinya, jangan mau dibilang pseudoscience. Nah, ini contoh simpatetik nerve-nya. Kenapa? Otak kita itu mengontrol berbagai hal. Jadi gini, orang taunya cuma otak mengontrol skeletal muscle, otak mengontrol juga untuk metabolisme. Enggak, everything dijalankan oleh otak. Semua itu otak itu memiliki saraf afferent dan efferent. Contohnya gini, affecting dan affecting. Itulah kontrolnya. Makanya semua info, semua apa yang jantung berdetak, semua kontrolnya di otak. Makanya aku bilang, coba kalau orang nanya, coba kalau tubuh kita ini dianggap mobil, aku tanya, mesinnya yang mana motornya? Anggap aja kaki, tangan kita itu rodanya mobil. Yang menggerakkan apa? Mesinnya apa di tubuh kita? Mau kamu punya otot sebesar apapun, mau kamu badannya gede kayak apapun, kalau ininya sudah anggap aja stroke, ototmu itu cuma ditaruh di tempat tidur, nggak digerakin. Nggak kepake lagi. Mau atlet kayak sebelumnya. Karena motornya bergangguan. Makanya aku bilang, jadi lucu kan kalau kita punya mobil yang motor utamanya itu ialah otak, tapi tangki bensinnya lemak, nggak bisa dikenalin. Makanya itu cara mudah aku menjelaskan kenapa kita perlu ketosis. Kenapa? Karena mesin kita ini, desainnya di mobil kita ini, nggak bisa langsung pakai bensinnya. Harus dirubah dulu di converter jadi keton, baru bisa dipakai. Tapi kan memang normal harus bisa mengakses tangki bensin. Karena kita tangki bensinnya bukan gula, betul nggak? Iya. Makanya otak itu harus selalu dapat energi konstan. Untuk dia dapat energi konstan setiap saat, dia harus selalu bisa mengakses tangki bensin. Nggak boleh mau jalan dimasukin bensin lain dulu, contohnya gula, baru bisa jalan. Kalau tangki bensinnya di belakang buat apaan yang ada di pipi perut paha? Kan konyol kan kalau kayak gitu kan? Bener nggak? Secara konsep kalau tubuh kita ini ialah sebuah mobil, mesinnya itu cuma pakai tangki bensin kecil yang ada di dashboard, dituangin gula, baru mesinnya jalan, gerakin roda dan sebagainya. Walaupun roda dan semuanya bisa pakai bensin, tapi lucunya apa? Yang motor utamanya menggerakin malah harus pakai gula terus. Konyol nggak kayak gitu kalau kita mobil? Konyol kan? Itu sebabnya makanya, loh,
Kenapa otot semua jantung bisa pakai lemak, kok otak nggak boleh pakai lemak? Gara-gara ada blood-brain barrier. Oh, ternyata yang buat make sense ketosis itu toh. Ketosis itu cuman salah satu cara otak bisa kenal lemak di badan. Memang harus di-convert dulu. Karena lemak nggak bisa nyebrang ke otak. Itu doang rahasianya. That's simple. Tapi begitu otak sudah konstan energinya, dapat terus, udah anggapnya kalau dengan adanya keton kan bisa ngeliat bensin terus dong. Walaupun pakai converter bensinnya terjadi di liver, jadi keton, tapi kan berarti kan dia udah bisa ngakses tangki bensin terus dong, bener nggak? Bener dong? Nah, akhirnya dia lebih bagus untuk menggunakan sistem stresnya. Kalau energinya nggak berkurang di otak, ya stres sistemnya nggak usah besar-besar diaktifkan. Makanya aku nanya, taunya sistem stres kita nggak jadi tinggi kalau udah ketosis gimana? Ya ini aja deh, dulu kamu kalau telat makan, nggak masukin gula, gimana rasanya? Berasa nggak kamu stresnya di badan? Mulai dari fisik, mulai dari psikologi. Kelihatan semua nggak sistem stresnya aktif? Iya. Antara dia gemeter, keringat dingin, palpitasi, terus jadi colek anxiety atau colek senggol bacok. Apa nggak kelihatan semua tuh sistem stres secara psikologi dan fisiologinya nyala kalau telat makan gula. Nah, sekarang setelah ketosis, kok kamu nggak gitu lagi? Ya, berkurang. Kok kamu nggak secara fisik, malah heart rate-nya malah jadi lebih santai. Lucunya malah lebih kelihatan di heart rate-nya. Heart rate itu kan mencerminkan sistem stres. Heart rate ini kan saraf yang diatur oleh simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik kontraksi, parasimpatetik relaksasi. Makanya kalau ada apa-apa dengan stres, langsung kelihatan di jantung duluan. Entah stres dari sini, entah stres dari puasa, entah stres dari olahraga, semuanya cerminannya di jantung. Kenapa? Karena itu cerminan sistem stres yang sedang aktif atau santai. Jantung. Nah, kamu sekarang puasanya berdebar nggak? Belum makan dibawa jalan kaki agak jauh atau aktif fisik, terlalu berdebar nggak? Dibanding dulu. Beda kan ketahuan bahwa beda kan, makanya cuman dengan membuat otak kena lemak di badan, sistem stres kita santai nggak sekarang kerjanya? Iya. Santai banget kan, mendukung banget kondisi cari makan kan sekarang. Kalau memang harus cari makan dengan cara benar-benar nyari makanannya di alam liar. Nah, itu fungsinya. Nah, begitu kita udah bisa membuat sistem stres kita jadi santai, simpatetik tone kita tetap dipakai tapi santai. Dan kita tidak lagi memodulasi berlebihan ini contohnya, ini aku bilang nih, epinefrin, nih simpatetik neuron, saraf neuron menembak adrenergic reseptor yang aku bilang tadi. Kalau ini acetylcholine reseptor, ACH reseptor, ini cholinergic. Jadi ada simpatetik dan cholinergic. Ini parasimpatetik, yang cholinergic, yang simpatetik neuron. Ini contohnya sel imun, makrofag maupun dendritic cell. Nah, makanya kenapa begitu kita ada respon perlawanan itu kita dibikin ngantuk dan tidur, kenapa? Supaya tidak berlebihan di simpatetik neuronnya. Kalau enggak, dia sifatnya M1 terus dong, inflame terus dong. Kalau yang aku tanya, yang bikin sitokin storm itu yang mana? M1 atau M2? M1 lah. M1 lah. Nah, ini aku cuma mendetailkan penjelasan Bang Esti. Bang Esti kan tadi kan jelasinnya. Nah, kalau Bang Esti kan tadi kan jelasin kan secara jurnal. Ngomong ulang lagi. Ya, aku menjelaskan detailnya lagi. Dan sympathetic nerve ini juga mempengaruhi lingkungan-lingkungan untuk imun sistem. Contohnya di mana? Tempat dia nongkrong, di limfatik, contohnya di lymph node. Tempat produksinya di bone marrow, ya kan? Di spleen, thymus, ya kan? Nah, makanya aku bilang, kalau kita sedang kena infeksi, aku nanya kemarin, coba kenapa yang membuat COVID ini serem banget? Walaupun dia kemampuan killing rate-nya itu cuman kayak seasonal flu, tapi kok membunuh lebih banyak orang. Kenapa? Ya karena sampai diadaptif karena kita hidup di dunia yang tinggi stres. Dan ini yang membuat dia menang. Kita hidup di dunia yang sangat stressful. Ini yang membuat suatu virus yang sama-sama RNA virus seperti seasonal flu,
seperti virus-virus biasa, RNA virus biasa, tapi kan virus biasa lainnya kan masuknya kan bukan dari S2, reseptornya lain. Ya. Tapi muncul suatu virus dengan killing rate, dengan fatality yang sama Tinggi. dengan virus seasonal atau virus biasa, tapi jeleknya doang. Virus ini masuknya S2. Apa ya S2? S2 itu ialah, kalau tadi gini, kalau kita sedang stres, kita lari dari stresnya, itu behavior respon untuk mengcounter supaya stresnya turun. Ya. Betul nggak? Betul dong? Kalau kita stres, kita lari dari stresnya atau kita letting go supaya behavior respon supaya stresnya turun, betul nggak? Ya. Nah, itu kan behavior respon. Tapi secara fisiologi, kalau stres kita sedang naik, kita bakal punya sistem yang untuk counter juga. Ya. Nah, makanya simpatetik mengaktifkan angiotensin. Ya, angiotensin itu berada di sistem renin-angiotensin system. Ya, renin-angiotensin. Itu yang bikin heart rate meningkat. Makanya kalau simpatetik kita naik, angiotensin kita naik. Angiotensin kita naik. S1 yang di paru-paru, S1 ya, di paru-paru bakal mengkonvertnya menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 meningkat, S2-nya naik. pembuluh darah konstrik semua. Iya, vasokonstriksi. Tegang. Kalau udah konflik, tekanan darah naik nggak? Naik. Pasti lah. Oke. Kalau tekanan darah udah naik, sebelum kita melakukan behavior respon untuk menurunkan relaksasi, bener kan? Tubuh sudah memberikan counternya. Dia mengimbangi kenaikan S1 untuk mengubah angiotensin menjadi angiotensin 2, supaya nggak kebanyakan angiotensin 2-nya, supaya tidak terlalu konstrik darahnya. S2 mulai muncul. Jadi sebagian angiotensin 2 yang sudah keluar tadi, ketemu lagi sama S2 yang merubahnya menjadi angiotensin 1,7. Nah, sifatnya angiotensin 1,7 kebalikannya dari angiotensin 2 apa? Justru malah vasodilatasi, mendilatasikan, anti-inflamatori. Jadi S2 itu merupakan physiological counter respon. Ngerti nggak maksudnya? Nggak usah disuruh, pasti dikeluarin. Karena dia untuk nyimbangin stres yang terjadi. Simpatetik yang terjadi, angiotensin terjadi. Jadi kalau kita stres, otomatis S2 naik nggak? Naik. Iya. Makin counternya makin Ya, tinggi. Kalau pas kita stres S2 naik, terus kita sedang ada virus yang masuknya lewat S2, kira-kira apa yang terjadi? Karpet merah. Gimana? Kayak gelar welcoming mat nggak? Nih, sedang ada virus yang lagi di dalam tubuh kita, yang masuknya lewat S2. Tapi karena S2 kita ini stres, hanya muncul saat harus mengcounter stres. Ya. Nah, kalau kita sedang ada infeksi virus, kita stres, kira-kira S2-nya meningkat nggak? Pasti. Gelar karpet merah. Meningkat dong, kan counter. Nah, kalau S2 udah meningkat, virus tadi yang udah masuk ke dalam, tadinya cuma masuk ke 1 atau 2 sel doang. Terus ada gula, direplikasiin, keluar 10. Nah, 10 anak-anaknya yang 10 yang baru ini, dapat tempat hinggap baru nggak? Pastinya. Kalau kita stres. Kalau kita tes. Kedengaran dari suara. Makanya bener nggak? Nih, lihat nih, simpatetik. Jadi membuat selain itu imun kita, lihat tuh, jadi over nggak kerjanya? Iya. Makanya cari tahu deh, sitokin apa yang meningkat? Interleukin 6. Ini yang paling lompat duluan. Ya kan? Makanya disebut namanya neurohormonal drive. Ya. Ya, ini bagian dari psikoneuroimmunologi. Jadi imun kita terpengaruh dengan
kita stres atau kita rileks, bayangin. Makanya psikoneuroimunologi. Ternyata ada pengaruhnya juga kontrol psikologi, kontrol stres, simpatetik dan parasimpatetik dengan sistem imun. Ya. Karena simpatetik Ternyata memperkuat sistem limfosit, bagian besar endokrin. betul. Ya betul. Ya iya, mau kontrolnya di otak kok. Nah itu dia behavior responnya itu seperti itu. Makanya aku bilang, kenapa kita intervensinya nggak ngasih glukokortikoid di isoman? Kita berusaha cara alaminya. Gimana nih orang-orang bisa turun stresnya? Caranya apa? Relaksasi. Tidur, relaksasi. tidur, relaksasi. Dan itu yang membuat mereka cepat negatif. Kenapa? Membuat imunnya cepat. Limfositnya naik. Kalau Pak lihat nih, kalau parasimpatetiknya dominan, adaptifnya cepat masuk. Adaptif itu apa? Contohnya T limfosit. Ya. Emang kenapa kok adaptifnya cepat masuk itu penting? Kenapa? Yang ngatur serangan itu memang innate-nya, yang ngatur serangan innate, apa adaptifnya? Adaptif. Ngatur serangan ya? Adaptif. Yang bisa bilang stop perangnya, turunkan responnya, siapa yang bisa perintah gitu lewat sitokin? Adaptif. Penting nggak kita buru-buru mentransaksikan serangan? Tadi gini, kalau sistem imun punya 2 arm, yang pertama maju duluan yang innate, tentaranya, penting nggak buru-buru komandonya dipindahin ke adaptif, jenderal-jenderalnya? Ya. Karena kalau ini suruh perang terus, ininya nggak diatur sama ini, nggak diregulasi atau terjadi disregulasi, kira-kira ini perang terus nggak yang di depan? Pastinya. Kalau perang terus, mereka bakar-bakaran nggak perangnya? Meradang kemana-mana nggak? Ada sitokin. Nah, makanya neutrofil dibanding limfositnya, neutrofil itu kan bagian dari innate. Ya. Neutrofil, makrofag, dendritik itu kan bagian dari innate. Limfosit yang ngatur. Nah, kira-kira kalau kita stres, membuat simpatetik dominan, parasimpatetik turun, kira-kira adaptifnya tertekan nggak? Iya. Iyalah. Kalau adaptif tertekan, yang maju terus yang innate ini terus perang-perangan, kira-kira rasio neutrofil dan limfositnya tinggian neutrofilnya nggak? Iya. Pasti. Limfosit makin drop nggak? Terjadi limfovenia nggak? Iya. Iya. Ya udah. Makin mungkin terjadi sitokin storm nggak? Banget. Sangat. Itulah dia, makanya desain kita itu sudah benar metabolic conditioning. Kita ngejar semuanya itu, nggak sekedar ya kita tahu memang gula bahan baku replikasinya, tapi nggak makan karbo doang. Ya. Kalau yang ikut grup isoman kita, jangan pikir cuma dengan ketonya doang. Kalau udah masuk grup kita baru tahu, kita makan sih sudah pasti. Kalau kamu sengaja mau nyiram bensin ke virus, monggo. Tapi kita justru malah menerapkan yang benar-benar 5 pilar itu ya di grup isoman. Kenapa? Kita mau ngejar dia dominan relaksasi. Kalau dia nggak bisa tidur, at least dia relax. Jangan stres untuk memudahkan dia tidur kembali. Kita berusaha bantu dari sisi engsinya. Makanya kita sampai didukung oleh 3 SPKJ di dalam grup. Karena tujuannya apa? Karena untuk survival, kita nggak bisa lihat dari makanan doang. Makanan itu hanya salah satu bagian dari 5 pilar. Jadi yang dibilang sama Mbak Ngesi tadi, ya bukan dengan makanan caranya. Kamu makan terus, tapi kalau kamunya misalnya gini. Makanya aku bilang hati-hati dengan food anxiety. Kita udah tahu kalau makan ya makan. Kita tahu nutrisi ya udah, tapi jangan sampai aduh aku kurang ini nggak ya? Perlu nambah ini nggak ya? Kebanyakan makan ini nggak ya? Itu malah memperparah. Karena tujuannya justru aku pengennya orang di KF ini sama, ini aku mau ngajarin sebagai gaya hidup KF juga, ini nyambung juga ke gaya hidup KF. Kenapa aku nggak sibuk ngurusin makanan di KF? Kenapa? Karena aku maunya semua orang jadi gaya hidup. Saat makan kamu ke warteg, aduh aku kemarin baru belajar katanya Mas Tio ikan paling bagus, tapi di warteg gak ada ikan. Jangan kepikiran, ya udah makan aja apa yang ada dulu. Adanya cuma ayam, ya udah makan aja. Tapi bukan aku lagi ada CA nih, aku lagi ada penyakit ini nih, katanya ikan bagus. Harus targetku ialah makan ikan setiap hari. Ya kalau nggak dapet gimana?
mau No stres, striving. malah counter. Nah, jadi aku bilang kita boleh berusaha sehat dengan makanan, Yeah. tapi jangan ada anxiety-nya. Jauhkan aja, Mas. Aku nih makan nih, tapi aku masih lapar, jadi aku makan ikannya kebanyakan. Bahaya nggak Mas ya proteinnya buat ginjal aku? Udah deh, capek Ya, gue. food anxiety. Malah kalau CA ada food anxiety bisa cepat metastase loh. Malah tambah ini. Itu. Iya Ya, betul. karena norepinefrin meningkat itu yang bikin Mbak dia nggak tahu aja Japri aku kemarin ramenya emang apa. Aku lagi beresin sleep anxiety, orang takut nggak bisa tidur, ini tambahin lagi sama food anxiety. Aduh, aku jadi pusing. Aku bilang, udah pasti makan, metastase. Mas. Makanya aku bilang, udah nggak usah pusing pokoknya gini. Pokoknya kamu nggak makan karbo. CA paru. Iya. Aku udah bilang gini, Mbak. Aku bilang, Mas, aku kurang lemak nggak ya? Nggak usah dipikirin. Kebanyakan protein nggak ya? Nggak usah dipikirin. Kalau cuma makan ikan direbus boleh nggak? Boleh. Ikan digoreng boleh juga. Makan jeroan boleh. Makan dadanya ayam boleh. Ini bener Mas, nggak usah. Enggak. Kalau lapar makan. Nah, Iya. Mas, tapi aku masih lapar lagi, boleh makan nggak? Boleh. Makanya kan boleh berkali-kali di jendela makan lagi kalau masih lapar. Nggak kebanyakan Mas? Enggak. Terus habis itu saya ngapain Mas? Tidur. Nggak bisa tidur Mas, kenapa? Habis makan saya masih kepikiran. Ya gara-gara kamu makan kepikiran, akhirnya kamu nggak bisa tidur kan? Makanya udah bilang, makanya jangan ada food anxiety. Yeah. Bersyukur dengan makananmu. Mas, yang sehat itu harus makan ikan, tapi saya cuma punya telur di rumah. Ya udah makan aja duit telur. Ya kalau nanti ada duit beli lagi ikan, ayam. Yang penting apa yang kamu punya makan, hindari karbonya, selesai. Dengan menghindar karbo aja itu sudah sulit, mungkin membuat anxiety. Jangan ditambah dengan bingung dengan makanannya, kelebihan atau kekurangan. Tambah anxiety lagi, yang cuma lepas karbo aja banyak yang stres karena craving-nya masih tinggi, itu aja masih bisa bikin anxiety. Ini ditambah dengan dia takut kekurangan dan takut kelebihan, apa nggak tambah stres? Aku bilang. Betul. Ya kan? Udah makanya aku bilang cuma makan hewani, real food selesai. Dah, real food. Makanya Eric Wiseman juga ngajarin pokoknya makan real food selesai. Dah. No counting kalori, no counting makro, just eat real food. Eat when you're hungry. Selesai. Habis itu relax, makan, santai, bersyukur. Alhamdulillah saya sudah dapat makan hari ini. Udah dikasih rezeki saya bisa untuk beli makanan ini. Cuma telur sama ikan. Dah. Nggak usah nambahin apa-apa yang saya kurang nggak ya? Ya kalau kamu masih ada duit, ya beli lagi kalau ada. Perlu nambah suplemen nggak? Ya kalau ada duit beli aja, nggak apa-apa, nggak dilarang kok. Tapi kalau nggak ada, jangan stres ya. Kalau nggak ada, jangan stres. Percaya deh, kuncinya bukan hanya di makanan. Kan aku udah bilang, fasting, moving, thinking, relaxing, feeding, itu semua usaha. Kalau ini semua kamu terlalu membuat stresnya ketinggian, tidak bisa ngerem, tanpa ada tidur untuk zona repair-nya, mau makan sesehat apapun kamu nggak bakal jadi sehat, aku yang jamin. Aku yang jamin. Mau makan apapun, ditambahin apapun di makananmu, puasa sepanjang apapun, tapi kamu menyebabkan kamu nggak tahu gimana tidur kamu jadi berkurang, somehow pada di zona repair, aku yang jamin 4-4-nya ini nggak ada isinya, nggak jadi apa-apa. Besoknya kamu stresnya tetap tinggi. Padahal saya udah makan ikan telur banyak banget, loh proteinnya udah banyak Mas. Ya tidur cuma 2-3 jam. Cek dengan tidur benar-benar 6-8 jam. Bandingin nitrogen di urinnya. Banyakan mana besoknya? Boleh dicoba eksperimen aja. Tidur yang benar-benar full bisa sampai 7 jam, 8 jam. Dengan tidurnya cuma 2-3 jam, dibikin deprivation. Diukur nitrogen dengan jumlah protein yang sama, dia dimakan sama-sama makan ayam 500 gram setiap hari. Sama. Cuman dibikin variabelnya cuma tidurnya doang. Lihat nitrogen di urin. Kok kelihatan? Mana yang dilepas lebih banyak nitrogen balance-nya? Mana yang dibikin loss? Dibuang, nggak kepake. Nggak dikasih zona repair-nya kok. Kalau dikasih zona repair-nya buat apa nitrogen kebanyakan di darah? Dibuang. Toksik nanti. Kecuali kalau dikasih zona repair, dijadiin something. Dijadiin otot, dijadiin apa, proteinnya kepake, terusage. Ada utilisasinya. Makanya aku tanya, abis kamu makan terus otot kamu langsung jadi gede. Ya buktiin aja, nggak usah tidur ya. Aku mau lihat ototnya lebih gede nggak?
nggak bakal bisa. Itu jadi orang tuh harus dibikin ngerti visualnya dulu bahwa di mana dia usaha, di mana dia mendukung usahanya dengan makan, di mana dia benar-benar menjadi proses, dia menjadi hasil dari usaha. Kapan? Setelah apa? Itu yang orang kadang-kadang masih kayak bimbang. Karena mikirnya, wah masih banyakin puasanya, oh banyakin olahraganya, oh banyakin makannya. Tapi hal detail mengenai kapan repair terjadi, nggak ada yang Lupa. dan menganggap remeh. Bener nggak Mbak? Terjadi nggak sekarang Mbak Mengesti kayak gitu? Iya. Sering terjadi nggak? Ya kan, padahal ini kan fisiologi murni kan. Aku ajarin fisiologi murni, makanya aku ajarin fisiologi murni, tapi terhubung semua. Kenapa pentingnya jaga psikologi? Ya, kenapa tadi yang mindfulness yang diajarin itu aku bilang ya memang itulah cara settingan alam kita membuat kita mindfulness kita harus seperti itu. Makanya tadi aku suruh diemin dulu di layar biar banyak yang screenshot dulu ya. Itu terjadi di alam nggak perlu diajarin Bang Esti. Sekarang perlu dengerin Bang Esti, kenapa? Karena kalian udah lupa semua itu semua yang harusnya terjadi secara alami. Makanya kita sekarang mindfulness-nya nggak dapat, yang dapat stressfulness. Kebanyakan hidup kita karena kita nggak bisa letting go, kita nggak bisa accept, kita terlalu strive, kita kurang trust sama orang, kita menganggap kita terlalu pinter. Pokoknya pasti ada yang salah nih. Jadi terlalu banyak pikiran, nggak bisa itu, nggak sabaran, ngejudge, selesai lah. Nggak bersyukur dengan makanannya. Gimana mau makan, gimana mau bagi-bagi sama orang. Ini semua nanti kalau mindfulness ini bisa 180 derajat kebalik di zaman modern, bener nggak? Banyak nggak yang benar-benar 180 derajat? Sangat. Koneksi semua di alam liar nggak usah diajarin, nggak usah dikasih jurnal tahun 2013 nggak perlu di alam liar, terbentuk aku yang jamin. Karena alam yang membimbingnya, mengguidance. Makanya kita buat 5 pilar itu sebagai mengingatkan saat alam kita yang ini sekarang udah alam modern, kita nggak di hutan. Ya memang secara prinsipnya kalau kita udah di alam, udah nggak di hutan, kita makannya itu dengan beli makanan, dan beli makanan ini butuh proses mencari uangnya, dan untuk mencari uang ini tantangannya beda-beda di zaman modern. Ada yang orang jualan baju, ada orang yang bisnis real estate, ada orang yang jualan apa, kompleksitasnya jadi makin tinggi. Yang ujungnya cuma membeli makanan untuk makan, untuk kita hidup. Kalau dulu untuk makan dan hidup ini simple nggak? Ya makanannya yang dicari. Ya. Karena sekarang ada mediasinya mata uang, ada nilai tukarnya, ini semua terjadi gangguan di sini. Karena lawannya beda-beda, lawan kita beda-beda. Masalahku, masalahmu, masalah semua orang beda-beda. Inilah jadi pentingnya kita kalau udah sampai di sesuatu kita harus menilik. Ya memang betul juga kalau udah sampai di level masalah seperti itu, memang akarnya harus ditemukan oleh psikiater. Psikiatri. Itu sebabnya makanya perlu psikiatri fungsinya menjadi pendengar yang baik, menemukan masalahnya. Kenapa? Kalau aku yang disuruh jadi pendengar, aku berhenti di Japren lama banget ya. Susah. Kalau aku lebih konseptual, aku lebih ke arah bikin fondasi fisiologi supaya nggak salah. Kalau aku lebih ke arah fondasi nggak salah, tapi kalau ada bantuan lebih, butuh bantuan lebih, masih sulit tidur, makanya kemarin kan aku konsul sama Mbak Marti, boleh pakai obat tidur. Ya kalau hipnoterapi aku baru denger nih, tapi aku kemarin diajarnya kalau memang udah penting banget, karena ini inflamasinya tinggi, ya bantu dulu lah. Supaya jadi karena kita dibantu obat atau kata Mbak Maharati bisa pakai CTM, itu modalitas awal dulu deh. Karena begitu dia berhasil tidur, itu sudah mengurangi, misalnya gini, kalau dia nggak tidur kan stresnya udah kegedean. Iya. Dengan asal dibantu dengan medikasi dulu apapun itu yang obat dulu, at least emang stresnya nggak langsung mengecil, tapi sudah berkurang. Nah di sini itu dia dijadikan dia chance, ya, dijadikan dia chance untuk dia berusaha lebih rileks. Kenapa? Berusaha rileks di awalnya susah, tapi kan udah dibantu dapat tidur, tetap usaha rileks, tapi kan nggak seberat di awal karena udah dapat tidurnya gitu loh. Ya, bail out awal itu. Jadi makanya aku bilang bail out itu nggak apa-apa kalau akhirnya harus bantu obat karena memang udah terlalu tinggi, memang susah. Nah, kadang-kadang aku juga selalu bilang
circadian rhythm kita menunjukkan bahwa peaknya kortisol atau glukokortikoid alami kita ialah di jam 9 pagi, 10 sampai sore turun. Nah, biasanya orang di situ inflamasinya juga agak mereda dibanding di luar itu. Kenapa? Karena itu kita lagi dapat karena itu kita sedang dapat glukokortikoid alami. Kita sedang dikasih kortisol alami. Yang lainnya mungkin kalau di luar peak itu mungkin kita mesti pakai dexamethasone, methylprednisolone, apapun itu pokoknya steroid untuk kita supaya inflamasi turun. Tapi kalau aku bukan dokter dan aku nggak berani ngeresepin itu semua, aku selalu ngeresepin gini. Walaupun dia semalam nggak bisa tidur karena gelisah badannya ada yang nggak enak rasanya, itu kan inflamasi lagi ada. Tapi jujur, pasiennya kadang-kadang mereka bikin kesalahan apa? Pada saat mereka jam 9 pagi udah mulai nyaman karena ada kortisol alami, ada steroid alami dikeluarin, malah dibawa. Malah sibuk fisik nih. Ini udah kerasa segera nih. Udah kerasa enakan segera malah sibuk tadi malam nggak nyaman, nggak tidur. Salah. Justru malah di saat nyaman, di saat itulah kamu berusaha tidur. Kamu malah santai di situ. Kenapa? Kalau kamu nanti udah steroidnya turun, terus inflamasinya lagi, kamu gimana bisa tidur? Iya. Nggak bisa. Makanya manfaatkan saat steroidnya lagi tinggi. Malah berusaha rileks. Makanya aku bilang malah nggak bisa tidur, kejar balikin tidurnya itu di zonanya dibantu steroid alami tanpa perlu dari mulut, kita dari obat. Nah, aku selalu nyaraninnya di situ. Makanya aku kan bantunya itu kan ngasih fondasi fisiologi. Tapi kalau memang perlu ada yang diatur dari sisi psikologi sebagai akarnya, kenapa dia nggak bisa rileks, ya benar kata Bang Esti. Harus ada tempat untuk diceritakan, untuk dibantu cari solusinya. Itu pentingnya kayak gitu. Jadi fail out jangan digunakan sembarangan. Iya, sama-sama. Ya. Tapi benar nggak cerita ke Bang Esti? Aku kasih fondasinya. Tapi memang kita di zaman seperti sekarang kita butuh itunya untuk ya kalau Bang Esti mungkin tapi Bang Esti ini juga udah aku pesenin dia sifatnya privacy ya, dia tadi ceritanya secara global, masalah orang beda-beda. Tapi kalau yang butuh beliau jangan takut. Semua psikolog atau semua psikiater itu paling bisa jaga rahasia orang, amanah. Oh iya. Nggak boleh. Dia nggak boleh ceritain nama dia. Walaupun dia cerita di grup bantu orang grup isoman, tadi dia cerita ada yang masalah ini, tapi dia nggak bakal nyebut inisial maupun nama. Jadi no worry. Memang itu aku pribadi juga kayak gitu. Aku nggak mau bocorin orang ada sakit ini. Bayangin aja kalau orang mau tahu aku megang berapa orang HIV, nggak ada yang tahu siapa orangnya kan. Cuman aku doang tahu karena prinsipku walaupun aku bukan dokter, aku berusaha jaga privacy, berusaha jaga jarak. Kenapa? Ya karena nggak semua orang mau share pengalaman. Makanya kenapa di isoman itu aku bikin desainnya ialah setiap yang daftar itu dapat pembimbing. Kenapa? Karena kita targetnya ialah menurunkan anxiety dari semua orang. Begitu kena COVID pasti takut deh, pasti cemas. Nah, seperti kata Bang Esti tadi, cemasnya bisa karena COVID-nya, tapi bisa karena hal lain. Nah, mudahnya itu kita pakai pembimbing masing-masing supaya bisa japri. Kan belum tentu langsung mau share. Ya, ini saya punya masalah keluarga, di-share di grup. Belum tentu dia mau. Kalau dia diem aja gimana? Gitu loh. Makanya aku desain ada pembimbing-pembimbing itu kenapa? Supaya mungkin kenapa pemikiran kayak gini bisa ketemu nanti pembimbing lain bisa mengarahkan ke SPKJ yang ada di grup isoman. Wah, ini kalau ini levelnya nih mesti dibantu psikiater nih. Nah, lempar itu jalur-jalur japri itu lebih apa ya? Lebih enak lah dibanding kalau di grup mungkin nggak ketemu masalahnya, nggak ketemu kronologinya, cuma ngasih gambaran besar. Nah, aku desainnya itu kenapa aku bikin dia langsung dikasih pembimbing itu ya supaya karena kita perangnya ini di grup sama ialah perang dengan kecemasan dengan anxiety dan berusaha menunjukkan mereka pasti nih mereka nggak bisa semuanya cuma ngobrol di grup aja, pasti nggak bakal bisa. Makanya mendingan dikasih pembimbing yang nantinya bisa saling berkoordinasi. Ke aku koordinasi fisiologi, ke SPKJ koordinasi. Kalau udah dengan cara apapun cara fisiologi, psikologinya nggak dapet ya. Aku kan nggak bisa sampai di level psikologi dalam banget, tapi fondasinya fisiologi dan psikologi aku tahu. Nah itulah pentingnya para SPKJ itu membantu ya yang Mbak bilang tadi, good listener, mendengarkan, ketemu akarnya, baru tahu apa yang perlu diberesin. Thank you. Pendengar tuh susah loh. Jadi pendengar tuh susah loh. Iya. Harus passion banget. Betul banget. Monggo Bang Esti, mungkin sedikit closing statement. Ini udah jam 10 lewat. Closing statement-nya apa ya? Ya
alhamdulillah TFH-nya sudah terlaksana. Beban banget. Yang saya inginkan itu sesuai dengan filosofi kami psikiatri kepada pasien-pasien. Ya. Be happy, be mature, be independent. 3. Be happy, be mature, Jadi be tiga pilar be utama independent. dari pesan kami kepada pasien-pasien itu 3 tadi. Jadilah bahagia, jadilah matang, jadilah mandiri. Jadilah matang ini maksudnya Dewasa. bisa membuat solusi sendiri. Jadi bisa Putusan problem sendiri. solving sendiri. Ya, betul. Ya, Decision making. Nantinya akan menjadi independen. Gitu. Yes. Jadi jangan mudah marah, jangan mudah apa. Masuk lagi mindfulness. Stop dulu, diam dulu, jangan langsung berespon dulu, dipikirkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan aku bisa seperti itu. Betul. Atau diingetin lagi ya Mas kita ya. Be happy, be mature, be independent ya. Satu lagi teman-teman, apapun solusi yang tadi sudah kita bahas antara Mbak Ngesti dan Mas Tio, beberapa tadi seperti obat ataupun bail out tadi ya. Semua itu harus ada yang mentor ya. Harus ada yang bimbing. Yang terutama untuk obat tidur ya, obat tidur harus ada dokter yang meresepkan. Oh iya itu. Ya, bahaya. Apalagi tadi kan aku mengizinkan bukan berarti meresepkan kan. Iya. Ya karena tadi kan aku bilang jadi yang didapat dari TFH ini bilang KF tidak melarang obat tidur, tapi dosisnya pastikan kamu dapat dari dokter, bukan kamu ngatur dosismu sendiri. Kembalikan ke psikiatri, Jadi kita pun juga mengikuti itu ya. Harus be mature juga ya pesannya ke teman-teman member semuanya, member KF dimanapun ya, be mature karena supaya be mature kalau kita harus paham fisiologi. Ya koplak dikit kayak aku boleh lah, nggak usah aja kan biar asik, kalau terlalu dewasa kan gimana gitu. Oke, thank you Bang Ngesti, thank you juga Mas Tio ya. Kita masih ada minggu depan TFH lagi ya. Nanti pengumuman akan disampaikan seperti biasa oleh Mas Tio, dan jangan lupa teman-teman, saya ulang lagi ya, be happy, be mature, and be independent. Terima kasih.